Citarum belum bisa bersih dan belum benar-benar bisa lestari. Alhamdulillah saya diberkahi, dititipi amanah gitu ya, anak-anak. Saya tidak ingin anak-anak saya ini terwarisi sungai-sungai Indonesia yang tidak bisa dinikmati lagi keindahannya, airnya. Karena waktu kecil saya masih bisa betul-betul bermain di sungai dengan merasa aman gitu. Tapi kalau sekarang saya kayaknya nggak rela anak saya nyemplung di sungai Citarum. Next materi saya, teman-teman. Jadi ini sedikit aja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita ini punya masalah sebenarnya di sungai gitu ya. Yang pertama asal sampahnya gitu, itu adalah 80% masalahnya adalah masalah di daratan karena kita belum mengelola sampah dengan baik di darat. Sehingga kita buang sembarangan dan berakhirlah di sungai dan ke laut. Sungai menjadi jalur perjalanan gitu ya, perjalanan sampah menuju ke laut. Jadi sungai ini menjadi titik kritis di mana kita bisa melakukan intervensi dan akan menjadi masalah permanen kalau sampah-sampah khususnya plastik ini udah berkumpul di lautan, makin sulit untuk diatasi dan makin mahal untuk kemudian kita mewariskan laut-laut yang bersih dan sehat gitu ya. Jadi sungai menjadi titik kritis gitu. Next. Sungai Citarum ini sungai terbesar Jawa Barat, ada 2.000-an industri. Saya ingin menyampaikan di hari ini kepada seluruh stakeholder bahwasannya law enforcement atau penegakan hukum menjadi titik kritis yang prioritas dan terpenting karena tanpa itu sulit sekali. Kita seperti main bola tanpa wasit, jadi berantakan. Bagaimana mekanismenya kita melakukan upaya-upaya yang semestinya terhadap 2.800 industri dan 18,6 juta penduduk yang tinggal di sepanjang sungai Citarum gitu ya. Dan menurut data KLHK ada 1.300-an ton sampah sehari masuk ke sungai Citarum dan 4-8 ton diantaranya adalah sampah plastik. Yang menarik adalah sebenarnya aktivitasnya ini sebenarnya udah banyak gitu, komunitas-komunitas yang peduli gitu. Dan kita menghakimi bahwasanya Sungai Citarum kotor ini karena kepadatan penduduk, aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Citarum. Next. Nah, kerjasama berbagai pihak ini udah banyak gitu ya. Dari tahun 2008 ada program pengelolaan sumber daya air gitu ya. Program Citarum Harum, program Road Bank sebelumnya juga ada gitu ya, Citarum. Namun program-program pemerintah ini nggak akan bisa berjalan sendiri. Kita perlu ada kerjasama NGO, pihak swasta, peneliti, harus kolaborasi. Gitu, ini penting sekali. Next. Nah, tujuan webinar ini, rekan-rekan semuanya, ini adalah kolaborasi antara Greeneration Foundation, Waste for Change, dan River Recycle. Salah satu startup dari Finlandia yang memiliki teknologi untuk menangkap dan membersihkan sungai dari sampah. Yang pertama tujuannya adalah tentu berbagi pengetahuan tentang pandangan terkait kondisi Sungai Citarum. Di sini ada Pak Baktiar, di sini ada Kang Indra gitu ya, yang setiap hari hidup berdampingan dengan sungai. Jadi kita ingin tahu sudut pandangnya dari pemerintah, sudut pandangnya seperti apa, dari swasta, sudut pandangnya seperti apa. Dan mari kita berdiskusi bersama-sama gitu ya untuk para pemangku kepentingan ini bagaimana sikap kita terkait tantangan-tantangan tersebut dengan hashtag yang tadi gitu, mau sampai kapan? Mungkin spirit itu yang kita udah banyak webinar, kita udah banyak konferensi, kita udah banyak diskusi gitu. Pertanyaannya mau sampai kapan? Jangan sampai webinar ini hanya menambah koleksi-koleksi diskusi-diskusi lainnya gitu ya. Next. Sekilas tentang Citarum Repair. Jadi kami mendapatkan amanah, mendapatkan grant untuk melakukan riset pilot project bagaimana memasang sistem penangkapan fisik di Sungai Citarum yang sebenarnya otomatis selama 24 jam bisa menangkap dan tidak mengganggu habitat di laut, tidak mengganggu habitat di sungai, tidak mengganggu habitat di sungai dan tidak mengganggu sungai sebagai jalur transportasi. Dan kita ingin mengedukasi, berkomunikasi dengan stakeholder dan masyarakat. Next. Jadi kira-kira itu tujuan dari webinar dan tentang proyek kami, Citarum Repair. Semoga ini menjadi salah satu bagian kecil yang
punya makna untuk Sungai Citarum. Kompleks sekali masalahnya, kami tahu. Selamat berdiskusi, selamat menikmati webinarnya. Sekali lagi terima kasih para narasumber, pendukung acara, rekan-rekan panitia, semuanya. Terima kasih. Yuk kita nikmati webinarnya, kita do something supaya kita bisa menjawab terkait tantangan mau sampai kapan. Terima kasih, itu saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, energi positifnya sudah langsung menular kepada kami semua di sini, Mas Hano. Dan saya mau recap sedikit apa saja hal-hal penting yang sudah dikemukakan Mas Hano. Tadi kita tidak bisa hanya mengutuki Citarum kotor, kemudian kita selalu melihat itu di berita, jadinya konten berita yang kita baca kemudian sudah tidak ada perubahan yang berarti, tidak berkelanjutan, kemudian padahal di Sungai Citarum ini ada 2000-an plus industri, kemudian 18-an juta penduduk tinggal di daerah sana. Penegakan hukum menjadi titik terpenting. Tadi sudah disebutkan yang cukup mengagetkan, sebuah trivia, tapi ini luar biasa faktanya 4-8 ton sampah plastik ini masuk setiap harinya ke Citarum. Nah, ini perlu ada sinergi antara pemerintah, kemudian swasta, kemudian aktivis, kemudian masyarakat seperti saya. Ini nggak bisa jadi penonton aja, kita harus menjadi pelaku perubahan. Semoga diskusi hari ini juga membuat ini tidak hanya sekedar diskusi, tapi juga ada perubahan perilaku. Terima kasih sekali sambutannya Mas Hano, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, demi kelancaran acara kita hari ini dan juga jalur komunikasi, perkenalkan saya mengingatkan untuk mematikan mic atau mute selama acara berlangsung. Nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir acara, jadi silakan manfaatkan fitur Q&A di layar Zoom Anda dan tuliskan pertanyaannya. Silakan gunakan hashtag Tanya Bahtiar, hashtag Tanya Ica, hashtag Tanya Indra, atau hashtag Tanya Adi untuk pertanyaan spesifik Anda kepada narasumber tertentu. Sementara fitur chat ini bisa digunakan untuk bertanya pada admin atau melaporkan gangguan teknis. Dan jangan lupa untuk meng-upvote atau memberikan vote kepada pertanyaan yang sudah ada, yang sekiranya ini juga mewakili pertanyaan Anda, sehingga semakin banyak votingnya, ini bisa menjadi prioritas di sesi tanya-jawab dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Baik, pembicara pertama kita hari ini adalah Bapak T. Bahtiar. Beliau merupakan lulusan jurusan Pendidikan Geografi UPI di tahun 1982 dan Manajemen Pendidikan UNINUS. Beliau merupakan salah satu ahli yang memiliki perhatian pada Sungai Citarum dan merupakan anggota dari kelompok riset Cekungan Bandung. Beliau telah menulis kurang lebih 25 buku teman-teman, yang salah satunya tentang Bandung Purba, yang bercerita tentang Cekungan Bandung dan sungai-sungai termasuk proses terbentuknya Citarum Purba. Pak Bahtiar juga telah banyak menerima penghargaan dari kota dan provinsi, salah satunya penerima Anugerah Budaya Kota Bandung bidang lingkungan tahun 2015. Sesi kali ini Pak Bahtiar akan membahas tentang sejarah, geografi, dan juga lingkungan Sungai Citarum. Kepada Pak Bahtiar, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya sudah diberi ruang untuk menyampaikan hal-hal tentang Citarum. Jadi ini salah satu, boleh di-share slide ini? Ini salah satu cara sebetulnya dari saya untuk mengambil sisi-sisi mana dulu agar orang mengenal Citarum dari sisi yang menyenangkan. Jadi cerita tentang kotornya Citarum itu sudah sangat banyak, tapi saya ingin mencari sisi lain yang relatif tetap dari masa lalu sampai sekarang, dan sisi itu adalah sisi sejarah kebumiannya. Jadi saya akan menyoroti bagaimana Citarum, terutama perubahan geomorfologi sungainya dari waktu ke waktu. Terus, nah inilah beberapa tempat yang akan kita bahas, kita jadikan contoh. Pertama Gunung Wayang, terus Muara Cikapundung dengan Citarum, terus ada sekitar 9 km Citarum yang tidak bisa dilalui oleh sarana transportasi. Dari zaman kolonial juga tidak bisa sampai sekarang. Lalu ada tempat yang namanya Cikau Bandung di Purwakarta, nah itulah titik
titik awal untuk menongkangkan atau menaikkan hasil bumi priangan ke kapal-kapal kecil, ke Tongkang untuk sampai di ujung Karawang, lalu ke Batavia untuk diekspor. Lalu di hilir ada kompleks percandian Batu Jaya di sana. Jadi itu semua berada di aliran sungai. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Citarum itu adalah nadi peradaban, urat nadi peradaban. Jadi manusia dari zaman dulu sampai sekarang menggunakan Citarum dengan berbagai manfaatnya yang seringkali tidak dinikmati. Maksudnya tidak disyukuri. Jadi mereka memanfaatkan Citarum tapi tidak mensyukuri bahwa mereka mengambil manfaat dari sungai itu. Terus inilah contoh profil Citarum dari mulai Gunung Wayang sampai Laut Jawa. Kondisinya beberapa tempat sangat curam dan sudah dipakai untuk 3 danau menjadi untuk energi listrik, dan sekarang dibuat lagi satu di PLTA Raja Mandala, sehingga ke hilir dari bendungan itu yang asalnya sebagai arena arung jeram untuk melatih para pemuda kampung di Bantar Caringin menjadi atlet-atlet dunia di bidang arung jeram, sekarang kehilangan arenanya karena menjadi kering, langsung dimasukkan ke terowongan untuk PLTA Raja Mandala. Terus ini foto di Gunung Wayang, bahwa di Gunung Wayang itu bukan hanya ada situ Cisanti, bukan ada mata air saja, tapi ada kawahnya. Nah inilah yang harusnya dimanfaatkan untuk mengawali hal yang menyenangkan. Selain situ Cisanti, kita bisa juga bergeowisata ke Gunung Wayang, dan sejarah spiritualitasnya sangat kuat. Putra kerajaan Sunda pernah naik sampai ke puncak Gunung Wayang, yaitu tertulis dalam catatan perjalanan Bujangga Manik ya. Terus ini adalah mata air di Hulu Citarum. Yang lainnya sudah banyak mengering karena lingkungannya sudah tak berhutan lagi. Jadi pada umumnya yang jalan-jalan ke sini, yang konvoi, yang meninjau itu hanya melihat satu mata air saja, yaitu ini, dan yang lainnya biasanya tidak pernah disebut karena untuk tidak mengetahui bahwa kerusakan sudah sangat terjadi di hulu. Terus lanjut. Nah, ini adalah situ Cisantinya dibendung lalu dirapihkan menjadi situ dan sekarang menjadi tempat wisata air. Banyak orang berkunjung ke sini. Terus di Citarum ini adalah ibu kota Kabupaten Bandung, semula berada di tempuran Cikapundung dengan Citarum. Setelah menjadi jalan raya pos, baru ibu kotanya itu dipindahkan ke alun-alun dan pendopo seperti yang sekarang di kota Bandung. Jadi awalnya sekitar 10 km ke arah selatan, lalu Dendos memaksa agar Bupati Bandung memindahkan ibu kotanya ke yang sekarang agar rentang kendali menjadi lebih mudah. Karena pada saat itu 10 km lumayan jauh dan jalan raya belum begitu bagus ke selatan, masih banyak rawa. Terus, nah disinilah yang di lingkaran kuning inilah pada masa lalu terletak pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Ini citra satelitnya yang sekarang. Sungainya dari utara, Cikapundung ini, bertemunya di sini. Jadi Citarum asalnya berbelok ke kanan ke sini, meander, lalu bertemu di Cikapundung di sini. Inilah yang disebut tempuran asli Cikapundung, lalu berbelok ke sini. Nah, disinilah sebagai pusat ibu kota Kabupaten Bandung pada awal sebelum VOC, lalu berlanjut ke zaman VOC,
Dan ketika Daendels membuat jalan raya 10 km lebih di utara, maka ibu kota dari sini dipindahkan. Oleh karena itu, kotanya menjadi kota tua, atau yang istilah dalam bahasa Sunda menjadi Dayakolot. Terus, inilah alun-alun sekarang. Inilah Jalan Raya Pos. Ini alun-alun. Ini ada Masjid Agung. Sudah mencaplok sebagian alun-alun. Ini Pendopo. Ini sebagian alun-alun juga. Nah, ini Cikapundu. Jadi ketika dia pergi ke mencari tempat untuk ibu kota, calon ibu kota adalah satu, pasti Daendels menginginkan di pinggir jalan raya ini, dan tentu wilayah ini sudah dalam tanda petik sudah kering dari genangan Danau Bandung Purba. Ke hilirnya tentu masih ada beberapa ranca, istilah di sini ranca rawa. Dan rawa-rawa itu dapat dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh masyarakat dan pemerintahan saat itu. Misalnya menjadi kolam-kolam yang besar, ada balong gede, ada ranca yang begitu banyak di Bandung, sehingga ada ranca Bolang, ranca Manyar, dan ranca-ranca yang lain. Terus, inilah pusat dasar dari bekas endapan Danau Bandung Purba. Jadi ada cekungan, dan Sungai Citarum mengalir di tengahnya, lalu ke arah barat, ke utara barat ya, ke sini pembuangannya. Jadi di sepanjang aliran Citarum itulah titik terendah dari dasar cekungan Bandung ini. Dikelilingi gunung-gunung menyebabkan di ketinggian dikelilingi gunung, maka Bandung relatif lebih sejuk dibanding tempat yang lain. Terus, inilah bekas endapan Danau Bandung Purba yang biru dan yang hijau. Tentu ada permasalahan bila kita tinggal di sini. Oleh karena itu perlu mitigasi yang bagus bagaimana membangun gedung di bekas endapan Danau Bandung Purba. Terus, ini untuk pengenalan saja. Ini ada gunung yang sangat besar. Mengapa terjadi danau? Karena pernah ada letusan gunung yang sangat dahsyat, ketinggiannya plus minus 4.000 meter di atas permukaan laut, yaitu Gunung Jayagiri. Awalnya itu Gunung Jayagiri, lalu dari kaldera Gunung Jayagiri tumbuh tumbuh lagi gunung baru, yaitu Gunung Sunda namanya, yang aktivitasnya 500 sampai 105.000 tahun yang lalu. Nah, letusan Gunung Sunda inilah yang membendung Citarum di utara Padalarang. Jadi Tangkuban Parahu itu adalah cucu dari Gunung Jayagiri, anak dari Gunung Sunda. Inilah Gunung Tangkuban Parahu meletus mulai 90.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi 3 generasi gunung api yang masih aktif sampai sekarang adalah Tangkuban Parahu. Dan dari sinilah menjadi sebab mengapa cekungan Bandung tergenang lalu menjadi Danau Bandung Purba yang sangat luas, yang kita tinggali saat ini. Terus, nah inilah karena Citarum terbendung, maka endapan-endapannya mengendap di dasar danau. Endapannya sangat dalam, ada yang sampai 100 meter, ada yang lebih gitu ya. Permukaan awalnya bisa bergelombang, lalu diisi oleh endapan menjadi rata. Itulah yang menyebabkan dasar cekungan Bandung itu datar. Bila kita naik ke ketinggian, ke Ciumbuleuit atau ke Gunung Batu atau ke Cikole, akan terlihat di selatan itu datar. Dari mulai Cicalengka sampai Raja Mandala itu datar. Nah, itulah yang dasar danau pada mulanya. Dan kita tinggal di sana sekarang. Jadi bagaimana konsekuensi hidup di sana adalah airnya biasanya karena air rawa jadi agak bau, warnanya kekuningan gitu ya.
Dan bila terjadi gempa, maka bagian yang lunak inilah yang akan lebih besar diguncang gempa. Terus, nah ini yang selalu akan saya promosikan, bahwa dari 300 km Citarum, yang selama ini selalu digembar-gemborkan kotor, padahal ada satu segmen yang masih bersih. Jadi saya mengajak kepada panitia yang hadir, kepada peserta yang hadir, kapan-kapan kita jalan-jalan ke Citarum yang masih bersih, dan semoga ini menjadi percontohan bahwa sungai bisa memberikan kegembiraan, sungai bisa memberikan pengetahuan yang luar biasa. Mengapa bersih? Karena semua kotorannya dibendung di Saguling. Lalu dimasukkan ke pipa pesat yang keluar di dekat Sanghyang Tikoro. Oleh karena itu, dari mulai A sampai B itu menjadi sungai Citarum yang bersih sampai sekarang. Jadi saya mengajak semua yang hadir dalam forum ini, kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana, lalu secara kebumiannya akan saya interpretasikan ke mana yang paling gampang nanti, apa ke Curug Halimun, apa ke Cukang Rahong, atau ke tempat lainnya. Jadi dari Bendungan Saguling sampai Sanghyang Tikoro, bahkan agak ke hilir sedikit ke Sanghyang Kenit, sekarang menjadi Citarum yang bersih. Sebetulnya kita bisa berangkat dari sini, ini bisa menjadi percontohan bahwa Citarum masih ada yang bersih loh, gitu. Dan kita bisa melihat betapa gembiranya warga kota ketika sampai di sungai yang bersih. Nah itu ya, jadi inilah yang harus dipromosikan. Menjadi contoh, semoga mereka memarahi dirinya sendiri bila berlaku jorok terhadap sungai. Gitu. Jadi kalau dibilang jorok langsung orang tersinggung. Pada umumnya begitu walaupun dia jorok. Tapi begitu diperlihatkan kepada yang bersih, dia akan memarahi dirinya sendiri. Aduh, perilaku saya itu sudah sangat jorok, mengotori itu, dan sungai yang bersih memberi kegembiraan yang luar biasa. Dan di sini adalah secara keilmuan, ilmu kebumian, geologi, ada 3 formasi batuan yang nyata tersingkap. Satu formasi Raja Mandala, kedua formasi Citarum, ketiga formasi Saguling. Ada di aliran sepanjang 9 km ini. Jadi para mahasiswa geologi, para mahasiswa geografi, sebaiknya ini menjadi tempat laboratorium yang luar biasa. Kalau Mbak Puri bersama manajernya kapan-kapan jalan-jalan ke sini biar lihat, wah itu luar biasa. Terus inilah, tapi pada masa lalu 9 km itu tidak bisa dilalui oleh tongkang-tongkang karena dasarnya seperti begini. Itulah yang menyebabkan jeram-jeram yang begitu deras di sini. Oleh karena itu, tahun 75 ketika Perhimpunan Pendaki Gunung Wanadri mengadakan Citarum Rally, ini dilewat. Karena berdasarkan survei, ini sangat mematikan bagi peserta. Oleh karena itu dilewat sepanjang 9 km itu, lalu ke hilir, lebih ke hilir titik awalnya. Jadi ketika Kopi Priangan berjaya pada masa VOC, semua dipikul sampai Cikau Bandung. Tidak bisa melalui 9 km ini karena air terjunnya dalam, jeram-jeramnya ya seperti begini. Tidak mungkin perahu pada saat itu bisa. Perahu karet pun yang modern pasti sobek bisa melewati. Terus ini Sanghyang Tikoro, ada sungai bawah tanah, sekarang sudah kering karena dibendung di depannya untuk masuk ke PLTA Raja Mandala. Saya pernah menembus ini sekitar 600 meter ya. Oh, luar biasa. Untuk pengenalan gua bagi yang para pemula, ini sangat bagus. Jadi ideal sekali untuk para penelusur gua yang ingin tahu bagaimana gua yang paling dekat di Bandung, tapi lumayan ada 600 meter. Terus, ini tempat bobolnya Danau Bandung Purba timur di Curug Jompong. Awalnya ini akan dihancurkan, diturunkan 6 meter, tapi tidak jadi, tapi dibuat
terowongan sekarang di sampingnya. Terus, nah inilah terowongannya, sehingga air ke sini menjadi relatif kering, dan inilah Curug Jompong. Di daerah inilah tempat bobolnya Danau Bandung Purba Timur melewati celah ini. Ketinggian dengan danau ini lebih dari 6 meter. Terus, nah ini dermaga Cikau Bandung yang saya sebutkan tadi, dermaga perdagangan di pinggir Citarum, Purwakarta pada masa kolonial. Disinilah kopi dan hasil bumi lainnya digudangkan sebelum dikirim ke pelabuhan di Batavia. Dari sinilah dikapalkannya, naik tongkang. Sekarang karena situs ini, karena dibendung di bagian hilirnya menjadi beberapa yang tergenang, lalu pasar kelanjutan dari terusan bekas kolonial ini, asalnya pasar, lalu pindah dengan sendirinya karena tergenang. Tapi tempat ini masih terus sampai sekarang karena tidak ada jembatan, dan kalau pakai jembatan melingkarnya sangat jauh, kalau pakai ojek juga harganya mahal, maka penduduk masih memanfaatkan perahu-perahu ini untuk menyeberang. Nah ini luar biasa ini. Jadi masih berlanjut, dan bila ada yang ingin menapak tilas di mana, masih ada jejaknya di sini. Terus di hilir dari Citarum pada masa lalu ada kompleks percandian dari Kerajaan Tarumanagara. Namanya juga Tarum, berarti kan pada saat itu Tarum Arei mendominasi kawasan itu. Tarum itu untuk Indigofera, untuk mencelup. Dan disinilah tempat ibu kota Tarumanagara pada saat itu setelah pindah dari Selat Sunda. Dibuat bagus sekali, adaptasinya dibuat dari lumpur yang dibuat dari bata. Lalu ini sebetulnya diplester atau dilepa dengan batu kapur yang dibakar. Jadi pengetahuan batu kapur yang dibakar sudah ada sejak Tarumanagara, diambilnya dari yang sekarang dilanjutkan menjadi pekapuran, lalu diperahukan melalui Cibeet. Setelah mengalun sekian kilometer baru sampai di muara Citarum. Jadi luar biasa, Citarum itu sejak lama, sejak masa megalitik, tinggalan-tinggalan megalitik di puncak-puncak gunung di pinggir Citarum, sampai kerajaan-kerajaan dan sampai kehidupan modern itu perannya luar biasa. Terus inilah Citarum pada masa lalu lewatnya ke sini, dan Tarumanagara ada di lokasi ini. Sekarang ketinggiannya sekitar 2 meter. Jadi pada masa lalu muara Citarum ada di sekitar sini. Karena pelumpuran bisa dibayangkan menjadi panjang ke sebelah sini. Ke arah Bekasi sekarang. Pelumpurannya terus ke sini. Jadi karena pelumpuran yang begitu dahsyat, lalu dibuat kanal. Pada saat itu, ternyata kanal tidak bisa menyelesaikan masalah, maka keruntuhan Kerajaan Tarumanagara diawali dari mendangkalnya Citarum. Jadi harus hati-hati nih. Ini pengetahuan sejarah, bila Citarum tidak berfungsi lagi secara ideal, mengkhawatirkan. Dan oleh keturunannya Tarusbawa memindahkan kerajaan ini ke sekitar Bogor, lalu menjadi kerajaan Sunda, gitu ya. Jadi fungsi Citarum menurun, maka kerajaan itu menurun. Terus inilah muara sungai sekarang di Muara Gembong, berbatasan Bekasi dengan Karawang. Terus, ya terima kasih, itu dari saya. Selamat siang, kembali ke Mbak Puri.
Wah, terima kasih banyak Pak Bahtiar atas paparannya. Senang nggak teman-teman mendapatkan cerita pagi-pagi? Seperti di dongeng, tapi ini nyata. Ini bukan dongeng, ini bukan fiksi. Kalau izinkan saya tadi merecap atau menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar. Jadi Citarum ini memang adalah urat nadi peradaban, utamanya tentu di Jawa Barat. Dan begini, ketika kita selalu dibombardir dengan berita-berita buruk tentang Citarum, sangat mudah terperosok menjadi orang yang pesimis. Gitu. Yang saya senang sekali dari paparannya Pak Bahtiar tadi adalah ada harapan. Ada satu segmen yang dianggap bisa menjadi contoh, yang kalau kita, saya nggak mau bilang kita deh, saya orang urban gitu ya, nggak pernah lihat sungai, sekalinya lihat sungai itu yang kotor, jadi sebel, marah-marah terus gitu. Nah, mungkin orang-orang seperti saya yang banyak pesimisnya ini harus main ke satu segmen itu, Citarum yang masih bersih gitu kan, sehingga ya orang seperti saya juga malu kalau buang sampah dan tidak ikut ada andil di sini menjaga kehebatan kemegahannya Citarum gitu. Nah, tadi sudah disebutkan ada ini satu segmen ini bisa jadi percontohan. Ada lokasi geotracknya juga, Bapak Ibu teman-teman, sehingga ya apalagi di tengah pandemi, ketika kita sudah jenuh berada di rumah, lihat layar terus-menerus, waktu kita kembali ke alam, tentunya dengan protokol kesehatan, dan lihat kembali apa yang bisa kita perbuat untuk bumi kita, gitu ya. Tadi ada Curug Halimun, kemudian ada Curug Hawu, begitu, terus ada Sanghyang Tikoro, pengenalan gua yang tepat katanya untuk pemula, sepertinya saya tertarik sekali. Termasuk ternyata dalam hilir Citarum kita juga bisa melihat bekas-bekas sisa-sisa kejayaannya Kerajaan Tarumanegara di sebuah kompleks percandian yang namanya Batu Jaya. Terima kasih sekali Pak Bahtiar paparannya hari ini. Nah, ini obrolan atau diskusi dan sesi belajar kita akan terus berlanjut. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Indra Darmawan. Pak Indra ini teman-teman banyak aktif dalam kegiatan LSM dan komunitas di masyarakat. Ini beliau merupakan founder dari Bening Saguling Foundation, sebuah LSM yang bergerak dalam bidang pendidikan dan ekonomi dengan memanfaatkan sampah di sekitar Waduk Saguling. LSM ini berdiri pada tahun 2014 dan berlokasi di Kampung Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Pak Indra ini juga banyak menerima penghargaan dari pemerintah dan swasta. Terakhir, beliau ini mendapatkan penghargaan Kalpataru tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam kategori penyelamat lingkungan. Kali ini Pak Indra akan membahas kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Citarum dan gerakan komunitas yang telah dan sedang dilakukan di Sungai Citarum. Kepada Pak Indra, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Bahtiar. Nah, sudah lama tidak bergabung lagi bareng-bareng menyusuri Citarumnya Pak Bahtiar. Baik teman-teman, saya ingin coba mungkin sedikit sharing terkait pengalaman kami bagaimana melestarikan Sungai Citarum, dan ini sedikit ada video yang pernah kita liput di Citarum. Boleh ditayangkan?
Baik, ya, itulah teman-teman kondisi real Citarum hari ini. Mungkin berbeda jauh ya dengan tadi yang dipaparkan oleh Pak Bahtiar, di mana Citarum masa lalu itu sangat indah, ada batu-batu yang sangat indah, dan saya pernah main juga di Sungai Citarum ketika saya masih kecil. Oke, mungkin bisa naik ke slide selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara Sungai Citarum, jadi kalau menurut saya Sungai Citarum itu bukan hanya sungai itu bukan hanya sebatas tempat air mengalir dari hulu sampai hilir yang berkelok-kelok gitu. Tapi sungai itu merupakan adalah simbol peradaban. Jadi kalau Citarum hari ini misalnya penuh sampah, Citarum hari ini penuh sedimentasi, Citarum hari ini penuh eceng gondok, ya itu adalah gambaran bahwa peradaban kita memang hari ini seperti itu. Kalau berbicara Citarum juga, kalau kita sebenarnya sudah dekat dengan bahasa Citarum itu. Di mana kalau di Jawa Barat itu bahasa Ci itu kan selalu identik dengan air, dan hampir banyak daerah-daerah di Jawa Barat itu selalu diawali dengan Ci, ya Cimahi, ada Cililin, Cimalaya, dan sebagainya. Itu berarti bahwa memang Indonesia, khususnya Jawa Barat, itu sangat dekat dengan air. Maka kalau kondisi Citarum hari ini seperti itu, ya menggambarkan bagaimana peradaban kita hari ini seperti itu. Sungai juga merupakan sebagai tadi sumber peradaban. Kalau dulu saya sejak kecil selalu bermain di Citarum, mencari udang, mencari ikan di Citarum sangat indah, tapi sekarang di Citarum seperti itu tadi, banyak sampah, dan sampah yang tadi kita lihat di Citarum itu berada di sudah masuk inlet Saguling di kilometer 70, itu berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga sedikit dari Jatinangor. Nah, kalau kita berbicara Citarum juga berbicara dengan peradaban masyarakatnya. Jadi kita tidak bisa, kalau kita ingin menyelesaikan masalah Citarum hanya masalah teknis saja, tidak bisa, tapi juga harus berbicara juga bagaimana kondisi masyarakatnya. Oke, kita lanjut. Nah, masalah yang dihadapi Sungai Citarum hari ini kalau menurut saya itu ada dua. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah masalah kerusakan lingkungan. Masalah sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Sungai Citarum itu juga masih banyak masalah-masalah yang memang sangat berpengaruh terhadap kondisi Citarum hari ini. Oleh sebab itu, untuk menggali solusi dari penyelesaian Citarum itu, tidak boleh kita mengenyampingkan tentang masalah sosial ekonomi masyarakat yang ada di Sungai Citarum. Oke, kita naik. Lanjut. Oke. Masalah sosial ekonomi masyarakat yang kami hadapi yang ada di Sungai Citarum itu pertama adalah masalah pendidikan masyarakat masih rendah di situ. Banyak ada beberapa lingkungan yang anak-anaknya pendidikannya tidak lulus SD. Ada juga yang bahkan belum bisa baca dan sebagainya. Itu sangat terasa sekali yang kami rasakan di Sungai Citarum. Yang kedua juga tingkat kesehatan masyarakat juga kesehatan masih rendah, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga masih rendah. Ini yang sangat berpengaruh kalau menurut saya bisa memperburuk kondisi Sungai Citarum. Oke, lanjut. Ya, seperti ini. Ini bagaimana kondisi masyarakat yang ada di sekitar Sungai Citarum. Oke, lanjut. Nah, sementara untuk masalah kerusakan lingkungan, itu di situ ada pencemaran limbah industri, ada limbah domestik, dari sampah yang berasal dari Bandung Raya, dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan sebagainya. Terus juga ada gulma air, di situ ada eceng gondok, dan juga ada sedimentasi. Saya ingin berbicara sedikit, teman-teman, terkait dengan misalnya sedimentasi. Kalau dulu, waktu saya masih kecil, Sungai Citarum itu di pinggir, di belakang rumah saya itu, mungkin kedalamannya, kalau dihitung dari permukaan danau sekarang sampai ke dasar Citarum masa lalu itu adalah kurang lebih 50-60 meter. Dan dulu Citarum itu kelihatan batu-batunya, tapi sekarang itu semuanya sudah tertutupi oleh sedimen. Sedimen itu berasal dari mana? Yaitu dari hulu, ada pada alih fungsi lahan di hulu, ada kegiatan-kegiatan alih fungsi lahan di hulu, itu juga berpengaruh. Yang kedua, tentang dengan masalah sampah.
sampah-sampah yang ada di Sungai Citarum dilihat banyak sekali sampah-sampah yang berasal dari Bandung Raya itu sampah yang tidak bisa direcycle. Juga teman-teman perlu ketahui bahwa kami di Citarum itu kita punya kegiatan pemberdayaan pemulung di Sungai Citarum. Jadi tadi lihat di pinggir-pinggir ada para masyarakat yang mengambil sampah di Sungai Citarum. Tapi tidak semua sampah yang bisa kami ambil di Sungai Citarum. Karena banyak sampah yang tidak punya nilai ekonomi yang tidak bisa kita ambil. Contohnya misalnya bekas aset kopi, sampo, dan sebagainya, pampers, dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara sedikit sampah, sampah itu adalah produk dari kebijakan dan kebiasaan. Kebijakannya, sampah itu lahir dari kebijakan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sementara kebiasaannya yaitu adalah perilaku kita masyarakat sebagai konsumen yang senantiasa membeli produk makanan yang menggunakan sampah plastik. Selanjutnya ada yang ketiga adalah Gulma Eceng Gondok. Gulma Eceng Gondok di Waduk Saguling ini di Citarum itu ada di 3 titik ya. Yang pertama ada di Waduk Saguling, next ke Waduk Saguling yang kurang lebih ada sekitar 80 hektar. Yang kedua ada di Cirata, yang ketiga ada di Jatiluhur. Ini juga menjadi permasalahan yang ada di Waduk Saguling. Oke, lanjut. Nah, yang kami lakukan, mungkin sering saja di Citarum itu, kami menganggap 2 masalah itu ibarat himpunan. Jadi tadi ada himpunan A, ada kerusakan lingkungan, dan kedua ada himpunan B, kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana masyarakatnya masih miskin, pendidikannya masih rendah, tingkat kesehatannya juga masih rendah, kerusakan lingkungan di situ elemennya ada sampah, ada gulma eceng gondok, ada sedimentasi. Nah, kami coba 2 himpunan itu kami dekatkan. Nah, ketika didekatkan, itu terjadi ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Atau ada irisan antara kerusakan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, kami dari Bening Saguling Foundation itu coba masuk di tengah-tengahnya menjadi solusi. Yaitu apa itu solusinya di tengah-tengahnya? Irisannya itu kalau pendapat kami, disitulah yang namanya pemberdayaan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertama, pemberdayaan yang kami lakukan adalah merubah pola pikir masyarakat dengan merubah masalah yang ada di Citarum itu menjadi berkah. Misalnya begini, ketika di Citarum ada sampah, maka kita coba dari Bening Saguling Foundation itu mengambil sampah dari Sungai Citarum. Awalnya saya sendiri tahun 2001 mengambil sampah dari Sungai Citarum menjadi pemulung, terus lama-kelamaan banyak yang mengikuti. Terus berkembang sekarang ada kurang lebih ada 70 pemulung yang kita bina di Sungai Citarum yang rata-rata kita mampu mengambil sampah di Sungai Citarum itu kurang lebih per bulannya 100 ton yang terdiri dari sampah yang punya nilai ekonomi yaitu sampah plastik dalam bentuk kresek dan sampah-sampah plastik yang berbentuk bekas minuman dan juga botol. Yang kedua, kami di Bening Saguling memposisikan bahwa masyarakat itu sebagai subjek, jadi mereka sebagai pelaku untuk melestarikan sungai dan juga sebagai objek penerima manfaat. Nah, ini barangkali yang menjadi catatan kenapa beberapa program-program yang terkait dengan Citarum, ada dulu namanya Citarum Bestari, Citarum Harum, ada beberapa program yang kami lihat itu programnya tidak kurang memposisikan masyarakat sebagai subjek. Jadi hanya masyarakat sebagai objek saja. Maka seharusnya kalau menurut saya ini kita harus memposisikan mereka itu masyarakat sebagai subjek. Dan selain pemberdayaan kaitan dengan sampahnya juga kami di Citarum juga melakukan memanfaatkan gulma eceng gondok. Jadi gulma eceng gondok kita manfaatkan menjadi aneka kerajinan, tas, meja, kursi, atap dan sebagainya. Sehingga merubah mindset masyarakat yang asalnya sampah itu adalah masalah menjadi berkah. Dan kami mencoba pendekatan kepada masyarakat itu adalah begini, bahwa masyarakat itu mereka tidak akan mengikuti apa yang kita katakan, tidak akan mengikuti apa yang kita ceritakan, tapi mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi kami lebih banyak memberi contoh kepada masyarakat bagaimana supaya mereka mampu bergerak di lingkungannya. Oke. Terus juga selain itu juga kami coba memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi dari hasil usaha pengolahan sampah, eceng gondok dan hutan komunitas yang kami lakukan itu kami coba untuk memperbaiki generasi ini. Jadi kami sekarang punya sekolah alam dan sebagainya. Oke, lanjut ke paparan selanjutnya.
Sungai Citarum sempat dijuluki menjadi sungai terkotor di dunia. Semua sampah yang berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat semuanya masuk ke Sungai Citarum. Ada dua masalah besar yang dihadapi oleh Sungai Citarum. Yang pertama masalah kerusakan lingkungan, yang kedua masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri yaitu sosial ekonomi masyarakat. Dua masalah itu kalau kita dekatkan akan ada solusinya, di mana masalah sosial ekonomi masyarakat dan masalah kerusakan lingkungan kalau kita dekatkan itu ada irisannya. Irisannya di situ adalah pemberdayaan. Dan saya lihat di Sungai Citarum ada masalah yang kita rubah menjadi potensi. Eceng gondok kita bikin menjadi aneka kerajinan yang berguna bagi masyarakat. Sampah plastik yang asalnya sampah kita olah menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa berdaya dengan adanya Sungai Citarum yang sebenarnya banyak masalah di situ. Saya lahir di sekitar Sungai Citarum, saya besar di sekitar Sungai Citarum, saya disekolahkan di sekolah negeri, saya kuliah di kuliah negeri, artinya saya sudah dibiayai oleh negara. Oleh sebab itu, saya tidak berprinsip untuk mencari kerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja karena saya dibiayai oleh negara. Caranya apa? Yaitu kita kembali kepada masyarakat, kita memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa lebih maju lagi dari kondisi yang ada. Sebagai generasi muda, bukan saatnya lagi menunggu peluang, tapi menciptakan peluang. Dan peluang itu sendiri bisa diciptakan dari masalah yang ada. Kita bisa berbuat dengan apapun yang kita bisa untuk Indonesia. Oke, lanjut mungkin ke paparan selanjutnya. Nah, ini yang kita lakukan teman-teman di Citarum, kita memberdayakan para pemulung, kita punya 32 perahu. Perahu itu digunakan oleh masyarakat untuk mengambil sampah dari Sungai Citarum, dan mereka hasil sampahnya dijual ke kami, ke Bening Saguling Foundation, lalu kita jual, kita olah, dijual ke pabrik, dan hasil keuntungannya kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sekolah alam nanti yang sekolah gratis bagi anak-anak pemulung. Selanjutnya juga kita punya menanam pohon, kita punya hutan komunitas kurang lebih 4 hektar, yang ditanami kurang lebih 17.000 pohon, yaitu untuk mengurangi sedimentasi yang ada di sekitar waduk di lokasi Waduk Saguling. Selanjutnya juga kami memberdayakan para pengrajin kerajinan eceng gondok, dan hasil kerajinannya itu kami jual dan bisa memberdayakan masyarakat sehingga eceng gondok yang berada di Sungai Citarum berkurang dan masyarakat bisa terberdayakan. Oke, lanjut teman-teman. Ini tahapan pemberdayaan yang kami lakukan, bergerak sendiri dan memberi contoh, membentuk lembaga awalnya lembaga koperasi Bangkit Bersama tahun 2009, terus 2014 bikin lembaga Yayasan Bening Saguling, terus 2016 kita bikin sekolah alam tunas inspiratif dan sebagainya. Dan dari situlah kami mencoba menerjemahkan pelestarian Sungai Citarum itu dengan kemampuan kami sendiri, dengan pengetahuan kami sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya kolaborasi hari ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagaimana kita mampu melestarikan Sungai Citarum menjadi bersih kembali. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini program-program yang pernah dan sedang kami lakukan teman-teman di Citarum. Pertama adalah usaha kerajinan eceng gondok, ada daur ulang sampah plastik di Sungai Citarum, ada hutan komunitas Citarum, ada sekolah alam berbayar sampah di pinggir Sungai Citarum di tingkat TK dan SMP. Ada sering kita mengadakan festival Citarum, Banjar Sampah, Citarum Awards, simpan pinjam berbayar sampah, yaitu untuk mengurangi sampah yang masuk ke Sungai Citarum, pelatihan-pelatihan, Citarum Hidden Camp, dan sebagainya. Ini beberapa program yang kami lakukan di sekitar Sungai Citarum, khususnya di kilometer 70 sampai kilometer 77. Dan mungkin baru itu saja yang bisa kami lakukan teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dengan Westportion Alam Indonesia, dengan Greenerson, dengan Pak Titi Bahtiar dan semua elemen masyarakat, Pemda, Provinsi, dan dari Bappenas, sehingga kita mampu melestarikan Sungai Citarum. Dan saya pikir catatan dari kami tadi bahwa untuk melestarikan Sungai Citarum, maka posisikanlah masyarakat sebagai subjek,
dan posisikanlah masyarakat sebagai objek. Mereka sebagai pelaku untuk melestarikan sungai, dan mereka juga sebagai penerima dari pelestarian sungai itu sendiri. Oke, lanjut teman-teman. Nah, barangkali itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Indra atas pandangannya. Tadi sudah banyak yang saya bisa catat gitu ya, saya ringkas untuk kita semua. Jadi masalah yang dihadapi Citarum menurut perspektif Pak Indra ini adalah sosial ekonomi masyarakat, kemudian adanya kerusakan lingkungan. Nah, kalau sosial ekonomi masyarakat yaitu pendidikannya masih rendah, pemahaman tentang kesehatan juga rendah, kemudian untuk kerusakan lingkungan, contoh nyatanya ya ada limbah industri, ada limbah rumah tangga, kemudian adanya sedimentasi. Dahulu itu 50-60 meter kedalaman, sekarang jauh lebih dangkal. Kemudian apa yang teman-teman Bening Saguling Foundation lakukan, ini ternyata ada hal baik yang disoroti tadi, pemberdayaan, menempatkan masyarakat tidak sebagai objek saja, tapi juga pelaku atau subjek, sehingga mereka melakukan sesuatu, kemudian menerima manfaatnya secara langsung. Nah, tadi bentuk-bentuk nyata yang dilakukan oleh teman-teman Bening Saguling Foundation ini adalah antara lain ada simpan pinjam berbayar sampah, kemudian ada daur ulang sampah plastik, ada juga sekolah alam yang berbayar sampah. Ini menarik sekali, dan tentu saya amini apa yang sudah dikatakan Pak Indra tadi, dengan kita berbagi, kalau mau diamplifikasi impact-nya atau dampaknya, maka kita harus ada kolaborasi. Mudah-mudahan ini akan terwujud di akhir sesi. Nah, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang akan berbagi pandangannya dengan kita hari ini adalah Mbak Ardina Zaiza, yang biasa disapa Mbak Ica. Mbak Ica ini lulusan Master Ilmu Komunikasi dari London School of Public Relations, setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia dan University of Queensland. Mbak Ica bekerja untuk mendorong penerapan praktek keberlanjutan Coca-Cola Amatil di Indonesia yang mencakup proyek-proyek terkait komunitas, lingkungan, dan hak asasi manusia. Selain itu, Mbak Ica juga memimpin kemitraan dengan pemangku kepentingan utama dari pemerintah, LSM, akademisi, dan juga masyarakat sipil lainnya untuk membantu menciptakan kerjasama yang kuat dalam mencapai tujuan berkelanjutan perusahaan-perusahaan. Nah, program-program yang pernah ini dipimpin oleh Mbak Ica, diantaranya ada Bali Beach Cleanup, implementasi fasilitas pendidikan pengelolaan sampah seminyak, dan pembangunan Coca-Cola Forest di pabrik Coca-Cola Amatil di seluruh Indonesia. Kepada Mbak Ica, saya persilakan. Ya, terima kasih atas perkenalannya Mbak Puri. Selamat pagi semuanya. Nama saya tadi seperti sudah disebutkan, Ardina Zaiza, tapi bisa dipanggil Ica juga. Saat ini saya adalah Sustainability Manager untuk Coca-Cola Amatil Indonesia. Senang sekali ya bisa menjadi salah satu narasumber pada pagi hari ini bersama juga dengan Mas Sano tadi, Pak Bahtiar, Pak Indra, dan juga Pak Adi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya juga bisa satu panel bersama para ahli nih. Jadi terima kasih juga Green Narration atas kesempatannya. Pagi hari ini mungkin saya akan memaparkan apa saja yang sudah dan sedang kita lakukan Coca-Cola Amatil Indonesia dalam berhubungan dengan Citarum program gitu ya. Dan saya berharap ini akan bisa juga sama-sama belajar sebenarnya spiritnya hari ini dan juga bisa menjadi inspirasi bagi industri lainnya. Oke, boleh slide-nya. Oke, boleh di slide selanjutnya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, karena kan seperti yang kita ketahui di webinar nanti juga ada dari Coca-Cola Indonesia. Jadi karena kalau kenal kata sayang, jadi saya perkenalkan dulu ini Coca-Cola Amatil Indonesia. Kenapa sih ada amatilnya gitu? Apa bedanya? Jadi kalau The Coca-Cola Company di seluruh dunia memang akan mencari partner pembotolan. Nah, di Indonesia sendiri Coca-Cola Amatil adalah partner pembotolan dari The Coca-Cola Company. Jadi kami adalah perusahaan pembotolan, distribusi, dan penjualan produk minuman di bawah lisensi The Coca-Cola Company. Kalau grup Amatil sendiri berpusatnya di Australia, jadi dua entiti yang berbeda dengan The Coca-Cola Company, tapi kami sudah berada di Indonesia lebih dari 28 tahun. Tentunya Coca-Cola Company ya, atau Coca-Cola Indonesia, itu kalau di Indonesia sendiri, dan Coca-Cola Amatil itu juga bekerja sama menjadi kesatuan, nanti kita sebutnya sebagai The Coca-Cola System, seperti itu. Oke, mungkin boleh slide selanjutnya.
Telah beroperasi tentunya selama 28 tahun di Indonesia, kami ingin juga memberikan dampak yang positif tidak hanya dari segi ekonomi gitu. Maka dari itu dalam menjalankan kegiatan operasional, kami memiliki sustainability framework. Jadi di mana salah satunya itu tujuannya adalah menciptakan meminimalisir lah dampak lingkungan. Lingkungan yang lebih baik. Jadi kami juga memahami tanggung jawab kami sebagai perusahaan, mempunyai peran penting, maka dari itu kami juga terus mencari solusi dan berkomitmen untuk membuat progres. Kita ada namanya juga, kita memiliki sustainability goal sendiri, salah satunya fokusnya adalah untuk lingkungan. Boleh slide selanjutnya? Oke, terkait dengan Sungai Citarum sendiri, jadi mungkin langsung to the point gitu ya. Kalau pabrik Amato Indonesia ini salah satunya berlokasi di area aliran Sungai Citarum, dekat dengan Sungai Cimande dan Sungai Citarik. Gitu. Dengan posisinya kalau di upstream itu ada Sindulang, di midstream itu ada Sindang Pakuwon, dan downstream itu Cimanggung. Jadi kita memang lokasinya itu berada di Kecamatan Semanggung, salah satu pabrik kita ya. Dan ada lagi yang terdekat itu di Bekasi. Memang kita sudah berkomitmen untuk mendukung pemeliharaan Sungai Citarum, sekaligus juga terlibat dengan dan bersinergi dengan program-program pemerintah gitu ya, yang digagas sebelumnya. Jadi kan kalau memang tadi sudah disebutkan dulu itu 2014 sampai 2018 ada program Citarum Bestari, di mana programnya sendiri memang terbagi dalam 4 segmen ya, dan kemudian juga yang menggunakan 3 pendekatan. Itu kita juga waktu itu sempat involve juga dengan Eco Village dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, mengenai mengajarkan bagaimana sih mengurangi dan mengelola sampah. Kemudian beralih dari Citarum Bestari, ada lagi mulai dari Februari 2018 itu adalah Citarum Harum. Ini waktu itu saat itu lebih terintegritas ya, karena dibawahi langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator bidang kemaritiman mungkin, dan juga kita berhubungan langsung dengan Kodam Siliwangi untuk pemulihan Sungai Citarum ini gitu. Jadi ada 2, jadi kita sebenarnya dari zamannya Citarum Bestari sampai Citarum Harum, kita coba selalu ikut terlibat karena memang kita menyadari hubungannya dekat dengan Sungai Citarum. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, kalau kita lihat dari aksinya Citarum Harum, maka ada sebenarnya kan ada beberapa poin ya dari rencana aksi Citarum Harum. Nah, ini yang kami hubungkan ada 5 yang memang berhubungan langsung yang pernah kami jalankan juga. Di antaranya adalah penanganan lahan kritis, yaitu kita punya program Coca-Cola Forest atau hutan Coca-Cola lah di pabrik kita. Jadi ada area kosong di mana itu kita jadikan seperti trees nursery program, dan yang di mana kita selalu berdonasi pohon-pohon dari situ, dan kemudian kita berikan untuk penanganan lahan kritis di Citarum. Juga dari segi penanganan limbah industri, tentunya prinsip kita memiliki wastewater treatment program di fasilitas pembotolan kami. Prinsipnya adalah apapun air yang keluar itu harus bisa istilahnya ya tidak mencemari. Jadi ada standar tertentu sehingga cocok untuk aquatic life gitu ya. Sebelum keluar pun kita punya kolam ikan, di mana itu dites juga di situ gitu sebelum akhirnya dikeluarkan. Kita juga terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti clean up. Dan kemudian yang terpenting nih mungkin tadi menyambung dari Pak Indra juga ya, yang terpenting juga menurut kami setelah beberapa tahun terlibat dalam program itu, ini adalah edukasi dan kemudian juga hubungan masyarakat, membangun hubungan dengan komunitas atau masyarakat sekitar gitu. Jadi banyak juga sebagai salah satu program dari Coca-Cola Forest, kami punya yang namanya fun learning, di mana memang edukasi yang kami lakukan itu adalah ke beberapa sekolah di sekitar pabrik. Jadi
mengenai pengelolaan sampah dan juga masyarakat zona 1 yang kami sebut itu, nah di sekitar situ. Gitu. Dan kita juga terus membangun hubungan masyarakat atau partisipasi melalui mengikuti pameran atau media komunikasi lainnya. Boleh? Lanjutin. Oke, ini hanya beberapa contoh ya yang pernah kita lakukan. Kalau tadi saya sebutkan ini Coca-Cola Forest, bentuknya seperti ini. Jadi kita punya pemanfaatan lahan di mana kita punya trees nursery program dan sudah kita sekitar lebih dari 19.000 bibit pohon sudah kita donasikan sejak 2016. Kemudian juga ada aksi bersih-bersih lewat program clean up dan di Das Citarum khususnya ya. Tapi ini kita memang waktu itu baru lebih terintegrasi itu dari tahun 2000, sekitar tahun 2019 kalau untuk program clean up ini sendiri. Nah, dan kemudian juga untuk mendukung infrastrukturnya, ini kita sebenarnya tidak hanya di Citarum saja, ini yang khusus untuk di Citarum, ada beberapa unit yang kita berikan, jadi tempat sampah terpisah dan infrastruktur lainnya. Cuma juga memang untuk bin sendiri ada di area sekitar pabrik pun kita berikan gitu. Jadi mungkin angkanya sebenarnya lebih di atas. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin yang paling penting ya, tadi yang seperti yang saya bilang gitu, bahwa yang kita lakukan tentunya tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat gitu. Jadi edukasi masyarakat. Yang kita sadari memang juga mungkin ini sama dengan tadi presentasi Pak Indra tadi, masih ada beberapa perilaku masyarakat juga yang ingin kita dorong agar tentunya lebih baik lagi. Beberapa di antaranya itu memang masih ada perilaku membuang sampah ke sungai, terus kemudian juga infrastruktur udah ada gitu, untuk pembuangan sampah gitu ya. Tapi dirasa ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat pun, masih cukup jauh nih dari tempat mereka tinggal gitu, sehingga ya udah pilihannya adalah mungkin ya buang sampah di situ aja gitu, atau buang sampah yang paling dekat mungkin di sungai gitu. Dan ada beberapa aktivitas warga juga yang menghambat pemulihan sungai seperti penebangan pohon di Das Citarum. Nah, jadi memang sekali lagi sama nafasnya gitu ya, edukasi yang kita lakukan, salah satunya juga karena kita juga menyadari betul tadi bahwa banyak sekali ada beberapa masalah, yaitu dari pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Maka dari itu kita coba mengedukasi lewat istilahnya workshop yang kita lakukan, seperti tadi pembuatan daur ulang gitu. Jadi memanfaatkan limbah sehingga nantinya mungkin sampah plastik ini tidak lagi dikategorikan sebagai sampah gitu, karena ada value-nya untuk mereka sendiri gitu, bahwa plastik bisa ada value dan tidak untuk dibuang, tapi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Contohnya waktu itu bagi PKK ya, kita bekerja sama dengan PKK, ada fotonya di sini seperti yang bisa kita lihat. Memang belum banyak, tapi ini adalah satu langkah bahwa mereka tentunya bisa menghasilkan juga nih, ternyata ada pembuktian lah gitu, karena kan senangnya pasti harus ada buktinya dulu nih, oh ini bisa betul, baru setelah itu mungkin akan menjadi habit gitu ya setelahnya. Kita juga tentunya selain kepada komunitas ibu PKK gitu ya, kita juga melakukan edukasi lingkungan untuk anak-anak juga, dan melalui yayasan ataupun sekolah-sekolah seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi sebenarnya memang nafasnya sama, itu adalah di edukasi gitu. Jadi lebih banyak kita lakukan di sini karena kita ingin menjaga masyarakat yang di sekitar pabrik kita dulu nih bisa mengelola sampahnya dengan baik, dan agar nantinya tidak membuang sampah ke anak sungai yang akan berhubungan dengan Citarum juga. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini ada sebenarnya dari pengalaman kita ya selama beberapa tahun juga, bagaimana sih caranya dengan sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, dengan Satgasnya juga, Satgas Citarum, ada setidaknya
4 poin gitu yang kita dapatkan, yang mungkin juga industri dapat melihat dari sini gitu, dan ini sedikit masukan juga, dan yang ingin kita terus kembangkan di sini juga. Empat-empatnya itu adalah rekomendasi dari kita itu memang adalah yang pertama tentunya meningkatkan peran Eco Village dalam penanggulangan dan pemulihan Sungai Citarum. Jadi kita rasa ini masih banyak yang bisa dilakukan di sini untuk terus dikembangkan lagi. Dan kemudian juga tentunya pembangunan infrastruktur yang menjangkau dan mudah diakses masyarakat. Kemudian juga lagi yang paling penting mendorong perilaku pilah sampah ini di rumah tangga ya gitu. Bagaimana caranya memilah ya tentunya dengan sekali lagi edukasi agar sampah dilihat sebagai sesuatu yang bernilai. Dan juga sosialisasi pelaksanaan program kepada pemangku kepentingan terkait dengan target yang terukur. Jadi di sini ini kalau poin nomor 4 ini kami merasakan juga sebagai industri mungkin program-program Citarum sebenarnya kami tentunya ingin terlibat, merasa bertanggung jawab, tapi memang saat ini sosialisasi yang kami rasakan juga sepertinya perlu ditingkatkan gitu, sehingga kami tahu ini ada target yang terukur gitu, keberhasilannya seperti apa. Jadi pada intinya sih memang permasalahan Citarum ini sekali lagi tentunya membutuhkan keterlibatan semua pihak dan akan berhasil juga jika didukung dengan peningkatan sistem pengelolaan sampah, kemudian kebijakan dari pemerintah dan peningkatan kesadaran dari masyarakat. Jadi mudah-mudahan apa yang ini cukup singkat ya presentasinya, tapi mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan rencana yang akan kami lakukan nanti ini dapat juga bisa menjadi gerakan bagi industri lainnya gitu, untuk dapat menjaga Sungai Citarum bersama-sama. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica sudah berbagi. Kita juga belajar banyak sekali di sini dari Mbak Ica. Ini izinkan saya juga merangkum beberapa poin yang menurut saya penting gitu ya. Jadi kenapa korporasi ini jadi penting dalam sinergi ini semua? Karena korporasi punya modal yang besar, punya impact yang berdampaknya lebih signifikan jika dikawinkan dengan masyarakat sekitar. Nah, tadi dan juga sinergi dengan pemerintah pastinya. Tadi komitmennya teman-teman dari Coca-Cola Amatil Indonesia ada Citarum Bestari, yang kemudian di 2018 hingga sekarang ini menjadi Citarum Harum. Ini ada pengelolaan limbah cair lewat wastewater treatment program di fasilitas pembotolan, kemudian ada juga penanganan lahan kritis, kemudian ada juga program cleanup. Ini satu angka yang menurut saya luar biasa ya, ada 6.000 kg sampah terkumpul di Das Citarum 2019. Tetapi apa yang sudah dilakukan itu semua tetap harus berkelanjutan. Sehingga edukasi ini menjadi yang penting kalau kata Mbak Ica dan saya amini juga, supaya perilaku warga membuang sampah ke sungai ini tidak lagi berulang, sehingga perlu didorong perilaku pilah sampah. Kemudian ada juga concern-nya perlu nih ditingkatkan perannya Eco Village, kemudian pembangunan infrastruktur harus merata dong. Lalu terakhir pentingnya sosialisasi dengan target yang terukur. Kurang lebih itu yang saya bisa rangkum dari paparan Mbak Ica tadi. Nah, pembicara berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak Adi Rahmat, selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Jawa Barat. Beliau ini merupakan alumni S1 Teknik Lingkungan ITB dan S2 Studi Pembangunan ITB. Dua jabatan sebelumnya, beliau ini berperan sebagai Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat, itu di 2017. Kemudian di 2018, beliau adalah PLT Kepala Seksi Persampahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat. Kepada Pak Adi, selamat pagi. Kami persilakan. Selamat pagi, Mbak Asas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Green Foundation untuk undangan sebagai pembicara pada hari ini. Sebetulnya pembicara sesuai schedule sebetulnya Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, tapi karena beliau ada kesibukan sehingga
yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan dari sisi pemerintah dalam rangka pemulihan Citarum. Menarik, Mbak Puri ya, kalau saya pembicara keempat, jadinya saya mendengarkan dulu beberapa paparan sebelumnya, dan saya ada mendapatkan sari dulu sebentar untuk dari 4 paparan ini. Yang pertama adalah sebetulnya ini dari terutama Pak Bahtiar maupun Pak Indra ini ingin mengembalikan Citarum itu sebagai kembali kepada apa yang dalam kenangan terdahulu ya. Saya melihatnya begitu. Jadi ada ingin membawa kembali Citarum sebagai kenangan seperti dahulu. Kemudian juga saya lihat juga semuanya berkeinginan Sungai Citarum ini menjadi harapan untuk anak cucu kita ya. Ada harapan terhadap Citarum. Tadi Mbak Puri juga tadi menyampaikan masih ada harapan ternyata kalau saya bilang itu segmen 2 ya. Setelah Saguling itu masih ada satu segmen yang masih bagus untuk saya ini. Dan itu membawa harapan sebetulnya. Dan kemudian tadi Mbak Aci ya, saya lihat ada kegiatan-kegiatannya yang ingin mengharmonisasi antara manusia dan alam. Jadi saya lihat itu yang saya coba rangkum, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi visi kita untuk membawa Citarum kembali ke kenangan terdahulu, kemudian membawa harapan untuk anak cucu dan memberikan keharmonisan antara manusia dan alam. Itu sebagai pembuka saja. Terima kasih. Karena yang akan saya paparkan ini lebih teknikal ya, lebih teknis, jadi mudah-mudahan tidak membosankan. Cuman saya coba akan sampaikan mungkin apa yang akan dilakukan pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat dan juga dibantu oleh pemerintah pusat dan kabupaten kota, termasuk juga stakeholder lainnya dalam rangka mengembalikan Citarum tadi menjadi sungai yang membawa kenangan, juga memberi harapan dan juga memberikan keharmonisan antara manusia dan alam. Next mungkin. Lanjut ya, oke. Kalau bicara Sungai Citarum, sebetulnya kalau dari sisi kita, pemerintah itu tidak hanya sungainya, tapi kita bicaranya adalah DAS, yaitu daerah aliran sungai. Nah, Citarum ini adalah salah satu sungai strategis nasional dari beberapa sungai strategis nasional di Jawa Barat. Itu mempunyai luas DAS, mempunyai luas tangkapan airnya itu 682.000 hektar, mencakup 13 wilayah administrasi kabupaten kota dan hampir 1.454 desa. Jadi kalau kita bicara Citarum, kita bicaranya adalah daerah aliran sungai. Jadi semua apa yang ada dalam DAS itu, semua kegiatan yang ada di dalam DAS, kegiatan manusia, itu pasti berpengaruh terhadap sungai utamanya itu Sungai Citarum. Bisa melalui anak-anak sungai dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara misalnya buang sampah, ketika kita buang sampah, saya di Dago nih. Kalau saya buang sampah di Dago, lambat laun itu akan nyampe ke Sungai Citarum. Jadi kita bicaranya tidak hanya di sepanjang Sungai Citarum, kita bicaranya adalah DAS dan mencakup 682.000 hektar. Kemudian panjang Sungai Citarum itu sendiri ada 2.997 km. Itu mulai dari Situ Cisanti sampai tadi disampaikan sampai ke Muara Gembong. Ini cukup panjang, jadi sungai terpanjang di Jawa Barat. Dan melewati 3 waduk utama, yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Ini waduk cascading, jadi artinya 3 ini sangat berpengaruh satu sama lainnya. Dan ini menjadikan Sungai Citarum merupakan salah satu sumber kehidupan bagi sekitar 15 juta penduduk yang ada di DAS Citarum. Tadi disampaikan bahwa Citarum ini adalah sumber kehidupan sejak zaman Tarumajaya tadi Pak Bahtiar menyampaikan. Jadi sangat menarik tadi apa yang disampaikan Pak Bahtiar. Dan ini memang betul-betul kita ingin mengembalikan sungai ini menjadi salah satu sumber kehidupan bagi 15 juta penduduk yang kemungkinan akan terus bertambah sampai dengan 2000 ke depan nanti, 2030 dan mungkin sampai selamanya ada manusia itu Sungai Citarum ini menjadi salah satu sumber kehidupan. Next mungkin. Sungai Citarum ini sudah menjadi perhatian nasional, jadi sudah menjadi perhatian Bapak Presiden juga. Jadi pada Januari 2018 Pak Presiden menyampaikan bahwa kita akan merevitalisasi, melakukan perbaikan dari hulu ke hilir Sungai Citarum ini karena
dirasakan Sungai Citarum ini sudah sangat kotor. Kemudian pembenahan totalnya sampai selesai, baik berupa revitalisasi lahan, hal-hal berkaitan dengan anak sungai, limbah pabrik, dan agar Citarum betul-betul bermanfaat bagi pertanian, air baku, dan kembali bersih dinikmati untuk kehidupan. Ini sama dengan apa yang kita sama-sama cita-citakan tadi, bahwa Sungai Citarum ini menjadi sumber kehidupan dan juga bisa kembali dinikmati. Next. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden, yaitu dengan mengeluarkan peraturan Presiden untuk Sungai Citarum melalui Perpres nomor 15 tahun 2018. Ini masih cukup baru umurnya. Jadi Perpres 15 tahun 2018 ini tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum. Jadi bicara tetap das dari aliran Sungai Citarum dan ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2018. Isinya mungkin bisa kita kita rangkum menjadi 4. Sebetulnya ada upaya terobosan dengan penguatan program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian ada keterpaduan antar instansi dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian ada integrasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga ada upaya-upaya penegakan hukum melalui pencegahan dan penegakan hukum terpadu. Dan perlu dicatatkan juga bahwa Perpres 15 2018 ini tidak mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab institusi sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak ada pengambil alihan kewenangan atau tanggung jawab dari masing-masing sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Perpres ini tidak mengatur itu. Baik, kemudian kita akan lihat sebetulnya bagaimana kondisi Citarum menurut hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan terutama ini oleh Satgas Citarum. Salah satunya anggotanya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Next. Nah, ini data terakhir. Ini memang dilakukan setelah sebelum dan sudah pandemi COVID-19. Nah, ini ada fenomena sebetulnya, ya mungkin ini juga perlu dikaji kembali. Tapi fenomenanya adalah bahwa konsentrasi pencemarnya cenderung menurun pada saat pandemi. Walaupun masih ada beberapa titik yang kualitasnya di atas baku mutu. Kemudian penurunan parameter pencemar COD itu mungkin akibat adanya penurunan aktivitas industri. Mungkin selama masa pandemi ini mungkin kegiatan industri mungkin menurun. Saya nggak tahu nih, Mbak Aci kan tahu di Coca-Cola amatil mungkin apakah menurun atau tidak. Kemudian parameter pencemar BOD, total KOLI dan TSS masih berada di atas baku mutu. Artinya pencemar domestik ternyata naik. Ya mungkin karena selama masa pandemi itu orang kebanyakan di rumah, work from home. Jadi mungkin ya akibat itu maka parameter pencemar domestik itu meningkat pada saat pandemi COVID. Nah, itu kondisi Citarum berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Citarum. Nah, kemudian apa yang kita targetkan? Tadi disampaikan oleh Mas Sano ya, hashtagnya adalah mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita Citarum ini seperti ini? Nah, sebetulnya dalam di Satgas Citarum melalui Perpres, kemudian sebetulnya sudah disusun suatu rencana aksi dan sudah ditetapkan target ultimate untuk Citarum ini sampai dengan 2025. Berdasarkan rencana aksi yang sudah disusun, target ultimate-nya adalah kita ingin bahwa Sungai Citarum ini mempunyai nilai indeks kualitas air sebesar 40,86. Ini berdasarkan hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh tim Satgas yang selama ini sudah bekerja dan menyusun renaksi. Berdasarkan kondisi tahun 2019, ternyata indeks kualitas airnya sudah mencapai 40,67, bahwa status Sungai Citarum saat ini adalah cemaringan. Ini juga perlu dikaji kembali dan perlu evaluasi kembali capaian IK ini, apakah ini juga ada pengaruh terhadap akibat dampak pandemi COVID-19. Kemudian, next.
Next. Ini sudah. Selanjutnya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mbak Ica bahwa sudah ada rencana aksi yang melibatkan stakeholder yang sudah disusun oleh Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang rencana aksi PPK atau pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum yang berbatas waktu, yaitu sampai dengan 2025 dan ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2019. Jadi memang baru setahun lebih ya kita melaksanakan rencana aksi ini. Dan rencana aksi ini merupakan living document, artinya kita selalu ingin ada masukan atau evaluasi dan perbaikan terhadap rencana aksi. Jadi sewaktu-waktu rencana aksi ini bisa kita lakukan review dan kita sesuaikan, terutama ketika kita sekarang memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, maka beberapa target mungkin ada yang perlu kita sesuaikan karena kondisi saat ini memang kegiatan-kegiatan yang terkait Citarum ini agak berkurang karena terjadinya refocusing terutama di anggaran pemerintah. Next. Ya, selanjutnya. Next. Ya, ini apa yang ada dalam redaksi merupakan salah satu pendekatan pentahelix dalam rangka pengelolaan Citarum. Penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pentahelix melalui pembentukan Satgas. Jadi sudah dibentuk Satgas Citarum. Ini terdiri dari beberapa atau unsur-unsur yang cukup lengkap, saya kira. Kantornya ada di dekat kantor kami, Pak, di dekat Bapeda, di depan. Dan ini sudah punya command center. Walaupun secara resmi command center ini akan kita resmikan tanggal 1 November 2020, dan nanti ada apps-nya untuk bisa mengontak command center, dan ada di pusatnya ada di Sekretariat Satgas Citarum, dan ini menjadi simpul koordinasi dan think tank dalam pelaksanaan upaya penanganan Citarum. Jadi kami sampaikan bahwa dalam Satgas ini ada beberapa unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Pemerintah pusat sendiri melibatkan hampir 19 kementerian dan lembaga tingkat pusat, mulai dari Bappenas, kemudian PUPR, KLHK, sampai ke Kejaksaan dan Kepolisian juga diikutsertakan dalam Satgas ini sebagai tim pembina di pusat. Kemudian untuk tingkat provinsi, kita hampir melibatkan semua perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten kota dengan pembentukan 8 Pokja. Kemudian kegiatan-kegiatannya untuk pemerintah pusat sebetulnya banyak memberikan dukungan dari segi anggaran dan infrastruktur, termasuk juga anggaran-anggaran tadi yang non infrastruktur juga banyak dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Kemudian untuk pemerintah provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kalau langsung dikerjakan oleh provinsi, tidak langsung melalui skema bantuan keuangan di wilayah Das Citarum. Dan perlu kami sampaikan secara kewilayahan, memang Das Citarum ini berada di 13 kabupaten kota. Das Citarum ini sehingga kita melibatkan 13 kabupaten kota dalam Pokja dan Satgas Citarum. Kemudian kita juga dibantu oleh Komando Sektor dengan melibatkan TNI dan Kodam 3 Siliwangi untuk pengelolaan di lapangan. Dan sampai saat ini terbagi menjadi 23 Satgas dengan tanggung jawab kewilayahan masing-masing. Nah, kemudian kita juga melibatkan masyarakat dan juga mitra pembangunan lainnya. Nah, mungkin juga tadi termasuk dengan tadi Coca-Cola Amatil juga sudah ada atau kerjasama dalam rangka mendukung program atau renaksi rencana aksi Citarum ini. Dan kami harapkan mungkin dalam forum ini juga kami mengajak untuk sama-sama, terutama di level NGO dan masyarakat untuk sama-sama ikut serta dalam pengelolaan Citarum ini, dan mulai 1 November mungkin semua laporan ataupun saran ataupun pertanyaan ataupun ikut sertakan bisa melalui comment center
yang akan kita launching di 1 November 2020. Kondisi saat ini memang masih soft launching ya, masih kita uji coba. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Command Center ini, komunikasi kita antara pemerintah, swasta, NGO, masyarakat itu bisa diwadahi melalui forum yang ada atau yang difasilitasi melalui Command Center, melalui apps-nya. Kemudian apa isi dari PPK Das Citarum atau Renaksi Citarum? Next. Ada 13 program. Ada 13 program yang dalam rangka upaya penanganan Citarum. Mungkin tadi disinggung sedikit oleh Mbak Ica dari Coca-Cola. Renaksi ini sebetulnya ada 13 program dan 3 arah kebijakan dengan 5 strategi. Program-programnya yang pertama mungkin adalah penanganan lahan kritis, kemudian penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan sampah, penertiban keramba jaring apung (KJA), kemudian pengendalian pemanfaatan ruang di Das Citarum, penegakan hukum, pemantauan kualitas air, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan hubungan masyarakat. Jadi disampaikan juga tadi oleh Pak Bahtiar kalau tidak salah, bahwa tidak hanya masalah infrastruktur, tapi juga ini masalah masyarakat dan budaya. Makanya dalam program-program di Renaksi Das Citarum ini, kita juga memasukkan unsur-unsur non-fisik, artinya edukasi dan hubungan masyarakat tetap kita lakukan dalam rangka pengelolaan Das Citarum ini. Nah, kemudian next. Apa target yang ingin dicapai? Tadi disampaikan mau sampai kapan, ini keinginan kita bahwa rencana aksi ini menghasilkan ultimate goal-nya bisa di tahun 2025 dengan target capaian programnya masing-masing sudah mempunyai target yang terukur. Seperti misalnya untuk penanganan lahan kritis kita ingin menangani hampir 199.000 hektar lahan kritis. Kemudian untuk limbah industri kita akan menertibkan atau menargetkan sebanyak 1.242 industri. Kemudian untuk penanganan limbah peternakan di Das Citarum ditargetkan 13.000 ternak bisa bisa dikendalikan pencemarannya. Kemudian untuk penanganan limbah domestik kita ingin memang di 629 desa di sekitar Das Citarum itu bebas buang air besar sembarangan dan mempunyai sanitasi yang layak. Kemudian untuk pengelolaan persampahan ini kita akan membangun TPS 3R, bank sampah, SPA maupun TPST. Dan KJA kita ada beberapa target juga. Kemudian untuk penegakan hukum, kita ingin setiap tahunnya ada penurunan jumlah kasus pembuangan limbah B3 dan juga penanganan pengaduan masyarakat. Untuk edukasi, ini ada pembinaan targetnya kepada 350 industri dan 390 institusi pendidikan. Pemanfaatan ruang ini akan kita targetkan untuk pembangunan sistem pemanfaatan ruang berbasis GIS. Nah, ini ada satu lagi pariwisata nih, fasilitasi pengembangan wisata Das Citarum karena ini terkait juga dengan ingin mengembalikan Citarum bisa menjadi wisata. Wisatanya tidak usah terlalu wah, tapi memang kita ingin kembali Citarum ini bisa untuk wisata, untuk mandi tadi ya, untuk berwisata di Citarum. Kemudian pemantauan kualitas air di 329 titik. Kemudian hubungan masyarakat, tadi disampaikan bahwa fasilitas Command Center kita akan launching di tanggal 1 November. Kemudian pengelolaan sumber daya air, kita akan coba menurunkan 7 titik lokasi banjir, terutama yang banjir tahunan yang terjadi di Rancaikek, Dayakolot, Pasteur, Pagarsi, Gede Bage, Melong, dan Marga Asih. Next, mungkin selanjutnya slide selanjutnya. Nah ini apa yang terjadi di tahun 2020 ini kita juga tidak mengharapkan terjadi pandemi COVID nih. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah pada saat pandemi COVID ini memang kita harus melakukan revisi terhadap target karena memang terjadi refocusing cukup besar dalam anggaran penanganan Das Citarum ini. Jadi kalau dipersenkan sebetulnya hanya 15% dari rencana anggaran yang bisa terrealisasikan di tahun 2020 ini. Sehingga target-targetnya banyak yang meleset di 2020. Dan mudah-mudahan kondisi ke depan kita membaik sehingga apa yang targetkan 2025
masih kita bisa capai dengan asumsi bahwa kita bisa melakukan percepatan-percepatan mudah-mudahan mulai 2022 kita bisa melakukan percepatan kalau memang situasi perekonomian kita sudah cukup baik setelah 2021. Tapi walaupun demikian sebetulnya ada beberapa juga yang masih bisa mencapai target. Memang yang masih belum menurut catatan kami adalah di penanganan limbah domestik karena ini tadi sebetulnya tidak hanya infrastruktur yang harus kita bangun untuk limbah domestik ini, tapi juga kesadaran masyarakat bahwa masyarakat itu perlu ada apa namanya tadi selain kesadaran juga mungkin ada penegakan hukum bagaimana tidak BABS dan juga mempunyai sanitasi yang layak. Jadi tidak mencemari sungai. Dan jangan lupa bahwa kita bicaranya das. Jadi kita buang ketika buang di mana pasti ujungnya adalah ke Citarum. Mungkin selanjutnya apa yang kita lakukan tahap ke depan, next. Bahwa saya sampaikan tadi bahwa karena adanya kondisi yang sekarang, maka rencana aksi ini sedang kita revisi untuk penyesuaian program dan target. Sekaligus juga kita ingin menyempurnakan rencana aksi ini menjadi sesuatu yang cukup ideal. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini banyak stakeholder yang ikut dalam acara webinar ini bisa juga menyampaikan kepada kami melalui Satgas Citarum nanti melalui apa namanya comment center-nya bagaimana usulan-usulan ataupun kegiatan-kegiatan ataupun pandangan dan pendapat dalam rangka kita sama-sama menyelesaikan persoalan das Citarum dan kita harapkan bisa selesai 2025 sehingga hashtag tadi mau sampai kapan kita harapkan 2025 kita bisa selesaikan. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan sebetulnya. Ini Oktober ini memang kita dikejar untuk menyelesaikan rencana aksi ini dan kita harapkan kita sudah punya grand design yang baru dengan target dan intervensi penanganan kebijakan yang lebih ideal dalam rangka pencapaian ultimate goal tadi yang sudah kami sampaikan terdahulu. Dan selanjutnya sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang adalah kita akan melihat Citarum ini, Sungai Citarum ini dan das Citarum ini kita ukur dulu kondisi yang terakhirnya dan kita akan coba mengkaji beberapa karena studi Citarum ini sudah cukup banyak. Saya kira tidak perlu studi-studi lagi, kita perlu action. Jadi kita coba mengumpulkan semua hasil studi yang ada, kemudian kita pilih mana yang memang betul-betul bisa menembak sasaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Dan kita akan menentukan prioritas mana saja akan dilakukan dan siapa saja yang bisa berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan tadi. Jadi termasuk juga kita ingin juga memantapkan visi misi kita Citarum ini. Kita buka sebetulnya kira-kira apa sih yang diinginkan sebetulnya masyarakat ataupun stakeholder di sini tentang Citarum ini. Kalau saya tadi di awal menyampaikan, kalau saya tangkap yaitu mengembalikan kenangan Citarum seperti dahulu, kemudian memberikan harapan buat anak cucu kita dan juga terjadi keharmonisan antara manusia dan alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Adi atas paparannya ini dari perspektif pemerintah kali ini. Nah, izinkan saya merangkum poin-poin penting yang sudah diceritakan atau dipaparkan oleh Pak Adi. Jadi pemerintah ini juga sudah punya concern dengan das Citarum, mencakup 13 wilayah administrasi di Jawa Barat, ternyata hampir 1.500 desa ada di situ. Kemudian Citarum juga menjadi concern Presiden, sehingga keluarlah Perpres nomor 15 tahun 2018 dengan adanya percepatan pengendalian pencemaran di sini. Kemudian ada fenomena menarik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi ini konsentrasi pencemar cenderung menurun, tetapi pencemar domestik ini angkanya malah naik. Nah, ada yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan pendekatan pentahelix, diturunkan menjadi 13 program, kemudian ada 5 strategi. 5 strategi apa saja? Turunkan sedimen, kelola limbah, kemudian adanya pengawasan penegakan hukum. Tadi sinergi ya dengan kalau teman-teman bergabung dari awal dengan apa yang dikatakan Mas Sano bilang pokoknya titik terpenting menurut saya adalah penegakan hukum.
langsung dijawab oleh pemerintah, jadi ada sinergi di situ. Kemudian kelola sumber daya air, dan terakhir adanya pentingnya edukasi dan sosialisasi. Nah, akhirnya hashtag mau sampai kapan ini juga dijawab atau disinergikan pemerintah. Jawabannya adalah 2025. Harapannya sudah kita lakukan sesuatu berprogres, sehingga efeknya nanti 629 desa bebas BABS, kemudian mendapatkan sanitasi yang layak, adanya penegakan hukum sehingga turunnya jumlah kasus pembuangan limbah B3, kemudian adanya penanganan pengaduan masyarakat, tadi sudah disebutkan ada comment center, sehingga habis ini mudah-mudahan bisa saling sinergi lagi, langsung berbicara dengan comment center atau satuan tugasnya. Kemudian adanya pengelolaan titik banjir, dan pandemi ini sayangnya berpengaruh terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah, sehingga perlu ada revisi, tetapi harapannya tetap ada progres dan ada impact di 2025. Mudah-mudahan saya tidak salah merangkum apa yang sudah dikatakan Pak Adi. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pembicara yang telah berbagi pengetahuan dan perspektifnya tentang keadaan yang ada di Sungai Citarum. Nah, mari teman-teman, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi Q&A yang sudah ditunggu-tunggu. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kemudian langsung ingin menanyakan pertanyaan spesifik kepada narasumber tertentu, silakan gunakan fitur Q&A di layar Zoom Anda dan gunakan hashtag tanya, sebutkan nama narasumber yang dituju dengan pertanyaannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya langsung saja melihat di layar sudah ada yang bertanya dengan hashtag tanya Ardina. Ini maksudnya kayaknya ke Mbak Ica ya. Dengar-dengar cukai plastik sedang diproses untuk jadi salah satu opsi pemasukan negara. Menurut Mbak Ica atau Mbak Ardina, apakah hal ini akan berpengaruh kepada pengurangan sampah plastik, terutama yang masuk ke sungai? Pertanyaannya dari Mbak Novita Syaputri. Silakan. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mbak Novita untuk pertanyaannya. Mungkin kalau saya bisa jawab ya, tidak bisa predik juga gitu ya, apakah bisa mengurangi atau tidak gitu. Cuma yang jelas perlu saya remind lagi juga kenapa sih pada di awalnya gitu ya, mengapa plastik ini kita pakai sekarang gitu. Sekedar mengingatkan bahwa memang saat ini plastik itu dipakai sebagai kemasan karena masalah yang karena isu sebenarnya karena higienitas, juga untuk menghindari kontaminasi gitu tentunya ya, jadi lebih efektif dengan plastik, dan juga memang saat ini yang paling istilahnya efisien gitu untuk dari segi logistik dan juga carbon footprint sendiri memang saat ini adalah plastik gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau saat ini memang belum ada yang bisa menggantikan plastik dari segi fungsi dan manfaatnya gitu. Tapi terlepas dari permasalahan cukai juga, kita perlu maka dari itu untuk menangani tadi ya permasalahan sampah ke sungai juga, saya rasa kita juga perlu mendukung target pemerintah untuk ekonomi sirkuler gitu, terciptanya ekonomi sirkuler. Dan maka dari itu sebenarnya saya juga ingin mengingatkan lagi apa yang tadi sudah diungkapkan juga oleh panelis yang lainnya gitu. Yang kita perlukan mungkin adalah beberapa langkah. Yang pertama memang mengubah pola masyarakat, kesadaran masyarakat seperti yang Pak Bahtiar tadi bilang juga, kemudian juga penyediaan infrastruktur yang komprehensif gitu ya dan holistik, dan pengembangan riset teknologi terhadap material pengganti plastik gitu. Tapi yang tentunya juga sama dapat menjamin higienitas tadi, dan dari segi carbon footprint-nya juga tidak besar. Juga mungkin stimulasi bagi masyarakat dan industri supaya bisa berkontribusi positif dalam dan juga membantu pemerintah dalam mengelola sampah, dan juga tentunya keterlibatan semua stakeholder. Gitu. Saya kira. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Novita, begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Maksudnya saya buat cair aja. Siapa tahu dari Pak Adi atau dari Pak Bahtiar atau dari Pak Indra merasa ada yang perlu ditambahkan, saya tetap buka kesempatannya sehingga kita dapat diskusi yang lebih dinamis begitu. Apakah ada? Kalau tidak, saya akan memberikan platform ini kepada penanya lainnya. Aman ya Bapak? Oke. Baik, ini saya akan langsung melihat kembali pertanyaan, daftar pertanyaan di sini, kemudian ada
Bapak atau Mas Setiawan Ade Robani ini hashtag tanya Bahtiar kepada Pak Bahtiar. Apa strategi yang sepertinya belum dilakukan pemerintah melalui Satgas Citarum Harum dalam mengedukasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Sungai Citarum supaya bisa kembali bernostalgia dengan keindahan dan fungsi Sungai Citarum, tidak hanya tentang aspek ekonomi saja, tapi juga tentang kelestarian lingkungan. Silakan Pak Bahtiar. Terima kasih. Jadi sekarang itu geraknya, maaf agak saya muji TNI ya. TNI itu begitu luar biasa untuk shock terapi, luar biasa menurut saya. Saya kan hanya rumah sekitar 500 meter ke Citarum ya. Di daerah Cilampeni itu bersih sekarang. Jadi mereka ngontrolnya luar biasa. Mereka tiap hari ada piket bekerja. Saya sering melihatkan, sering jogging ke jalan-jalan patroli di sana. Jadi untuk shock terapi di awal luar biasa. Tinggal kalau mereka kan melaksanakan saja, tidak berpikir. Kalau bersihkan ya bersihkan semua, termasuk pohon-pohonnya juga dibersihkan. Jadi hal seperti itu. Yang belum menyeluruh adalah justru di maaf. Di pemerintahan sipilnya nih. Jadi belum keseluruhan melakukan sosialisasi yang bagus. Yang paling kentara adalah coba pergi aja kita ke halaman sekolah di Das Citarum atau di Citarum Hulu, jalan-jalan ke halaman sekolah, wah penuh sampah. Berarti kan sosialisasi di persekolahan belum setiap hari dilakukan. Jadi belum, kalau di sekolah dilakukan setiap hari, nanti akan menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku hidup. Itu yang harus ditanamkan, dan sekarang saya kira belum mencapai itu. Jadi kalau meniru apa yang dilakukan Kodam 3 Siliwangi, itu harusnya di Dinas Pendidikan juga sampai ke bawahnya dilakukan seperti itu. Jadi jangan hanya di pidato gitu ya, tidak menjadi perilaku hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencontohkan tadi untuk geowisata di 9 km Citarum bersih. Saya pernah mengobrol dengan salah seorang dari BBWS, justru mereka tidak tahu ada segmen itu. Itu kan menurut saya agak keterlaluan. Jadi itu masih Citarum. Kalau tidak masuk Citarum, nanti saya suruh provokasi ke masyarakat, dikudeta aja itu kalau mereka tidak ngaku. Jadi semacam gitu ya. Jadi siapa nih yang mengelola 9 km Citarum yang sekarang bersih? Sementara kan yang perhatiannya ke yang kotor semua. Untuk para wisata, saya belak-belakan ini ke Pak Adi, mudah-mudahan sampai karena melalui saluran resmi. Sudah sejak tahun 2000 susah lah. Pak Indra juga tahu pergerakan saya di bawah pada masa lalu itu. Jadi kita ngajak Dinas Pariwisata ya untuk jalan-jalan ke lokasi yang 9 km Citarum bersih, mana mau lah. Badan sudah tambun gitu ya. Sudah tidak pernah jalan lagi, begitu diajak jalan ya susah banget. Nah, oleh karena itu perlulah jadi pada komunitas-komunitas yang sudah dengan setia mengelola itu, sekarang kan banyak Pokdarwis di sepanjang itu, ada Cikahuripan, ada Curug Halimun, ada Sangiang Heuleut, Sangiang Poek, Sangiang Kenit. Paling tidak ada 5 atau 6 komunitas yang mereka dengan sukarela mengelola itu. Jadi kita sudah bekali ilmunya, kita sudah bekali rescue-nya, mereka sudah dengan sukarela mengelola dan setiap hari mereka kelola itu. Jadi bila ada wisatawan, mereka pandu bagaimana keselamatannya gitu. Jadi itulah yang harus jadi segmen percontohan bahwa Citarum itu dari 300 km masih ada loh 9 km yang bersih. Dan itu bisa menjadi, contohnya begini, tahun 2000 saya mencaci maki Bandung. Wah, Bandung brengsek, Bandung kotor, Bandung apa. Orang Bandung nggak mau dibilang kotanya brengsek, nggak mau dibilang kotanya kotor. Balik dibully habis-habisan. Gitu ya, itu tahun 2000-an. Oleh karena itu saya mencari strategi lain, menulis sisi positif dari yang
tinggalannya. Jadi kalau sisi positif yang dibuat-buat kan malah lebay ya, bahwa Bandung baik, ternyata ya memang belum baik. Jadi saya mencari sisi-sisi alam sesuai keilmuan saya, Bandung Purba, ternyata reaksinya luar biasa. Jadi yang asalnya tidak mau mengunjungi Sangyang Curug Jompong misalnya yang begitu kotor, dengan program geotrek, geowisata, mereka jadi mau mengunjungi itu. Itu salah satu contoh bahwa kita masih ada sisi alam yang masih baik, yang bisa dikelola dan memberi harapan. Jadi selama ini kan agar proyeknya keluar orang dibuat pesimis. Padahal harus ditumbuhkan adalah harapan. Jadi apalagi yang kita punyai kecuali harapan. Oleh karena itu bukan PHP tapi ini real, harapan yang bisa nyata. Jadi kalau orang mendapat sukacita dengan air, dan air itu ada di Citarum, maka dia akan, seperti saya katakan tadi, akan memarahi dirinya sendiri bila dia berbuat kotor. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Saya tadi barusan mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahtiar. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Mas atau Bapak Setiawan Ade Robani. Tadi salut kepada pemerintah, tadi TNI, gitu ya. Kalau mau dibilang ada PR apa lagi, kayaknya sosialisasi. Contoh nyatanya tadi ke halaman sekolah Das Citarum yang penuh sampah, artinya ini Dinas Pendidikan perlu melakukan lebih banyak lagi, tidak sekedar pidato-pidato saja, tapi harus mendorong perilaku yang berubah. Kurang lebih begitu. Lanjut, ini kepada seluruh pembicara, Borongan mendapatkan pertanyaan dari Hija Hamid Fauji. Ini siap-siap Pak Adi, Pak Indra, Pak Bahtiar, dan juga Mbak Ica. Nah, bagaimana cara kita Bapak-bapak dan Mbak mengedukasi masyarakat dengan baik untuk senantiasa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Karena di Citarum pun banyak sekali sampah plastik. Saya mau menyoroti ke Pak Indra dulu, karena Pak Indra kan tahu sekali apa yang terjadi di Saguling dan banyak sekali sampah dari potret presentasinya. Pak Indra, boleh Pak? Gimana nih biar kita kurangin sampah plastik sekali pakai? Oke, baik. Kalau menurut saya, pertama, makna kurangi itu bukan di konsumen, tapi di produsen. Jadi ada beberapa misalnya program-program dari pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sebagainya, itu ada namanya kurangi sampah plastik. Tapi begitu kita tanya, kuranginya di mana? Kebanyakan kuranginya ada di konsumen, artinya si konsumen harus mengurangi menggunakan produk-produk plastik. Tapi kalau menurut saya yang paling tepat itu bukan di konsumen, tapi di produsen. Nah, di produsen ini adalah tanggung jawabnya adalah pemerintah. Karena kalau saya sering berbicara kaitan dengan masalah sampah plastik, maka yang kumpul itu paling dengan dinas PUPR, dengan dinas lingkungan hidup. Tapi jarang sekali kita ngumpul kaitan dengan masalah plastik ini dengan dinas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Itu jarang sekali. Sementara kaitan dengan ranah perizinan kemasan plastik itu ada di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Oleh sebab itu, kalau menurut saya mereka di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu harus berani bagaimana mereka mengurangi para produsen makanan dan sebagainya yang kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Contohnya misalnya kemasan plastik yang menimbulkan residu. Nah, ada beberapa misalnya kayak bekas saset sampo, saset kopi dan sebagainya, itu yang paling banyak di Citarum. Saset mie, bekas mie itu yang paling banyak di Citarum yang memang oleh para pemulung tidak bisa kita ambil. Kenapa tidak bisa kita ambil? Karena tidak punya nilai ekonomi. Tapi kalau misalnya bekas kemasan minuman kayak botol dan sebagainya, itu masih bisa diambil oleh para pemulung. Nah, hal seperti itu yang memang yang membuat Citarum lebih parah. Jadi kalau misalnya Citarum sekarang ada perbaikan di sisi kualitas air, iya, saya lihat benar. Kami merasakan bahwa sekarang air Citarum sudah tidak bau lagi, tapi kaitan dengan sampah itu masih tetap saja. Nah, kemarin tadi dibahas yang dari amatir Coca-Cola ada Eco Village.
Kemarin-kemarin itu sudah melihat ada pengurangan sampah yang masuk ke Sungai Citarum. Tapi kan sekarang Eco Village itu sudah tidak lagi difungsikan lagi. Jadi pemerintahan Provinsi Jawa Barat mungkin pendekatannya beda dengan periode-periode sebelumnya. Padahal kalau menurut saya di program Eco Village itu lebih mendekankan bagaimana membangun penyadaran di tingkat masyarakat. Citarum itu bukan masalah infrastruktur, tapi Citarum itu masalah tadi kebiasaan masyarakat. Jadi satu, kalau menurut saya harus ada kebijakan pemerintah yang memang yang pro terhadap lingkungan terkait dengan kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, kaitan dengan kebiasaan masyarakat. Nah, termasuk kita, bagaimana kalau misalnya kita kaitan dengan plastik ini, ya kita harus bijak dalam membeli produk-produk yang memang yang tidak ramah lingkungan. Tapi itu sangat sulit. Paling bisa dilakukan oleh masyarakat yang memang tingkat pendidikannya mungkin SMA atau sarjana ke atas. Tapi kalau tingkat di masyarakat bawah misalnya itu sangat sulit sekali. Nah, paling penting adalah kebiasaan masyarakat itu harus dibangun dan kebijakan pemerintah terkait dengan kemasan itu memang harus benar-benar pro terhadap lingkungan. Jangan hanya misalkan tadi kebijakan pemerintah hanya melihat misalnya di sisi ekonominya saja buat ekonomi, tapi lingkungannya tidak diperhatikan. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, bagaimana edukasi sama masyarakat? Kalau kami lakukan tadi pengalaman kami di lapangan bahwa masyarakat itu tidak akan mengikuti apa yang kita katakan, tapi mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Dulu kami hanya sendiri mengambil sampah di Sungai Citarum, tapi begitu itu ada nilai ekonominya dan ada nilai pemberdayaannya, banyak masyarakat yang ikut membersihkan Sungai Citarum gitu menjadi pemulung. Artinya bahwa masyarakat itu jangan hanya dikasih cerita, tapi harus dikasih bukti nyata di lapangan. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih. Karena ini banyak menyebut pemerintah, saya mau dengar perspektif dari Pak Adi dulu. Pak Adi, gimana Pak? Siap, Bu. Sebelumnya saya ingin mengomentari dulu sedikit ya, mengomentari sedikit tentang tadi apa yang kurang dari pemerintah ya, tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Bahtiar. Memang betul Pak. Jadi yang pertama adalah kita sudah melakukan survei sepertinya, kayak survei kepuasan ya, survei kepuasan program-program pemerintah di wilayah Citarum, dan ternyata memang masyarakat ternyata masih sangat percaya terhadap TNI, Pak. Jadi kalau diurut, nomor 1 adalah TNI, nomor 2 adalah pemuka masyarakat. Mungkin kayak Pak Indra mungkin ya. Dan kayak kami ini, terus saja kayak kami ini yang berbaju coklat itu berada di urutan terbawah ternyata hasil survei. Artinya memang belum terlihat dari sisi pemerintah sipil ya turun ke Citarum secara langsung. Mungkin ini menjadi bahan masukan buat kami juga. Bagaimana kami bisa, makanya memang dari Pentahelix tadi mungkin saya coba buka lagi. Kenapa kita membuka comment center? Kita ingin juga ada masukan. Ternyata memang hasil survei kita memperlihatkan bahwa masih ada kekurangan dari segi pemerintah, komunikasi dengan masyarakat dan edukasi. Kemudian terkait sampah plastik, saya sangat setuju sekali Pak Indra ya. Artinya kalau konsep di kita kan sebetulnya ada 2 untuk penanganan sampah ini adalah penanganan dan pengurangan. Nah, sampah plastik pengurangannya itu tadi sampaikan pengurangan di level mana, di level konsumen atau di level produsen. Saya kira betul Pak, itu harusnya memang di level produsen. Artinya kita tidak menambah massa di massa plastiknya gitu ya. Jadi menyetop ya saya nggak tahu apa menyetop atau mengurangi produksi plastik, kemudian menangani yang sudah ada, artinya merecycle atau reuse gitu ya, ataupun kita menghilangkan residunya. Jadi memang saya kira itu pengurangannya, saya kira memang di level produsen dan di level penanganan kita akan melakukan penanganan untuk yang sudah ada di lingkungan kita. Kemudian tadi bagaimana caranya, terserah saja ini juga menjadi bahan masukan karena di Satgas sendiri, Satgas Citarum sendiri di tingkat pembina, itu juga ada Kementerian Indag. Kementerian Indag ada di Satgas. Jadi artinya ini juga coba kita akan, karena ini juga renaksi ini juga dalam masa revisi, ya mudah-mudahan masa revisi ini ada berkahnya juga pandemi ini, buat kita melihat kembali renaksi, dan ini masukan-masukan ini kita coba adopt juga
untuk kita komunikasikan dengan Dewan Pembina kita, yaitu terutama di Kemenperindak, bagaimana kita menangani sampah plastik. Kemudian itu mungkin ya yang atau eco-village tadi ya yang disinggung sedikit, memang memang agak berbeda pendekatannya mungkin betul. Jadi ke depan sebetulnya kita akan coba fokus kepada sampah yang di kawasan Citarum ini dengan beberapa program ya mungkin ini Eco Village dengan bungkus baru lah ya, biasa ada bungkusnya, dengan konsep ada kawasan tuntas sampah gitu. Kita akan coba untuk sampah ini ada satu kawasan di wilayah Sungai Citarum, beberapa kawasan di Sungai Citarum yang tuntas di kawasan. Jadi kita tidak membawa sampah itu keluar kawasan, residunya ke TPA. Jadi kita karena untuk misalnya Metropolitan Bandung ini sendiri ya, untuk penanganan sampah ini, ketika kita tidak membuat TPA baru dan kita masih mengandalkan TPA lama, maka sisa yang tertangani itu masih cukup banyak yang tidak tertangani atau tidak bisa ditampung oleh TPA yang ada. Event kita bikin sekarang Legok Nangka yang baru menggantikan Sarimukti. Itu tidak menambah cakupan, tapi hanya memindahkan saja. Jadi harus ada konsep tadi pengurangannya. Jadi penanganannya melalui TPA, pengurangan ini yang memang belum kita push secara besar ya. Memang targetnya pun kita hanya 20% untuk pengurangan ini targetnya dari yang ada. Jadi itu memang kita coba nanti beberapa program untuk penanganan sampah tuntas di kawasan. Itu mungkin Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh nih Mbak Ica, semoga masih memungkinkan untuk menyalakan kameranya, karena tadi dikatakan kan produsen juga mengemban peran begitu untuk memastikan bahwa plastiknya itu ramah lingkungan, kemudian mendorong perilaku tidak menggunakan ini sekali pakai. Dan ini pembelajaran untuk saya, saset sampo, mie instan, kemudian kopi, itu yang tidak seksi untuk di mata pemulung untuk kemudian dikolek begitu. Sementara kalau menurut saya, kalau saya jadi orang yang tidak berpenghasilan tinggi, selalu sering menggunakan saset-saset kopi, saset-saset mie instan, mungkin kita bisa belajar dari perspektif korporasi soal kemasan dan lain-lain. Mbak Ica, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya karena memang yang kita produksi saat ini PET aja ya, jadi dan kan gitu plastik PET, mungkin on behalf of that jadi saya bisa bicaranya ya. Tapi memang kalau boleh memang tentunya solusi ini betul memang harus juga ada dari industri, itu pasti ya, karena dari semua pihak gitu. Jadi mungkin beberapa juga untuk industri lain gitu, memang dari awal permasalahan sampah plastik ini harus dilihat dari hulu ke hilir gitu, artinya dari proses produksi gitu. Yang pertama bahwa industri itu memang harus istilahnya designing packaging for maximum recovery gitu. Jadi perusahaan harus memahami tujuan akhir kemasan ini bisa kemana, sehingga nanti bisa didesain kemasannya untuk recovery yang maksimal gitu, atau reuse packaging yang berdaya tahan tinggi gitu sih. Jadi dari industri itu pastinya itu harus dipikirkan dari awal kalau kita ngomongin soal reuse tadi pastinya, dan juga useless plastik dan menggunakan recycled plastik material itu juga salah satunya. Ini juga yang nantinya kalau boleh saya selipkan gitu ya, ini yang kita juga sedang godok gitu untuk nanti ada recycled plastik PET ya, RPET facility di 2022 itu kurang lebih kira-kira akan sekitar 25.000 ton prediksinya akan menghasilkan recycled plastik material nanti. Jadi kita sedang menuju ke sana untuk plastik yang sudah ada. Salah satu solusinya adalah membangun si RPET facility tadi. Nah, jadi saya ulang lagi, yang pertama untuk industri juga design for maximum recovery, kemudian use less plastic and recycled plastic material, dan berkolaborasi ya di local market untuk infrastruktur collecting sampah-sampahnya tadi, dan juga secara proaktif sekali lagi melakukan edukasi kepada publik. Jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan sih. Baik, sedikit dari Pak Bahtiar, mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Iya, terima kasih.
tentang penggunaan plastik bagi saya yang sering ke lapangan, bahkan tiap waktu ke lapangan, tidak mungkin dihilangkan sama sekali, nggak mungkin. Pakaian harus dikemas plastik, apalagi musim hujan, alat-alat elektronik harus dikemas gitu ya. Jadi kalau untuk dihilangkan sama sekali tidak mungkin. Terus untuk otokritik aja, coba lihat para aktivis lingkungan kalau minum kopi di warung atau ada pedagang, apa yang minum kopinya pakai apa itu, dan setelah itu digeletakkan saja begitu saja. Itu ya otokritiknya. Bahwa seringkali kita membuat anti plastik, tapi mereka juga minum kopi di pinggir jalan atau di warung-warung pakai kemasan plastik. Terus saya ini penatar geowisata di seluruh Indonesia. Selalu botol air itu adalah harus kemasan yang bisa diisi ulang. Jadi saya ketika penataran selalu mengatakan, mengapa ketika ada isinya kita bisa gendong berat-berat itu ransel sampai puncak gunung, tapi begitu isinya kita makan, kenapa cangkangnya dibuang? Padahal sudah sangat ringan. Nah, seperti gitu ya. Jadi edukasi yang saya lakukan adalah langsung kepada para pemandu pendaki gunung, para pemandu geowisata, para pemandu ekowisata di seluruh Indonesia. Sekarang sedang berjalan. Terus di Bandung, setiap 2 bulan sekali saya melakukan geotrek. Pesertanya rentang 30 sampai 40. Jadi di sana pendidikannya secara tidak langsung dan enak sekali. Kapan-kapan kita geotrek bisa disaksikan bagaimana perilaku para peserta geotrek itu tidak pernah membuang sampah, sampai ada anak SD itu apapun dia masukin ransel. Nah begitu ya. Jadi kalau ada sampah dilihat di jalan, aduh gatal sekali rasanya, lalu kita punguti di jalur-jalur geotrek itu. Terus saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ini menyambung apa yang sudah kita diskusikan ini dari Mbak Rizka atau Bu Rizka. Hashtag tanya Pak Indra nih. Ini bagaimana cara kita, masyarakat, dapat melakukan pengurangan plastik satu kali pakai, karena seperti diketahui bahwa plastik selain sebagai wadah atau kemasan suatu produk, juga agar suatu produk terjaga atau lebih tahan lama masa konsumsinya. Nah, ini mungkin edukasi kepada kita yang di rumah, kita yang konsumen, masyarakat umum, ini bagaimana edukasinya, Pak Indra? Ya, kalau menurut saya bahwa sampah itu lebih bagus dikelola, diolah di sumbernya, bukan di sungai atau misalnya di lingkungan. Jadi harus terkelola dari sumbernya di mana ya di rumah. Jadi yang paling simpel ya pilah, olah sampah di rumah masing-masing. Kita pisahkan mana organik, mana sampah plastik. Nah, setelah dipilah, diolah di rumah, sampah plastik yang masih punya nilai ekonomi bisa kita jual misalnya, atau bisa kita tabungkan ke bank sampah kalau kita punya bank sampah di lingkungan kita, atau bisa kita infakkan misalnya, ada gerakan infak sampah, nah seperti itu. Nah, bagaimana mengurangi sampah plastik? Ya, memang itu tidak bisa secara sendiri kita ya, itu memang harus tersistem berkaitan dengan sampah plastik, harus tersistem oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Kalau masyarakat ya itu harus membangun kebiasaan, bagaimana membiasakan kalau minum kopi ya tadi kopi kembali ke kopi misalnya kopi yang asli lah. Sekarang lebih banyak gerakan-gerakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya di luar negeri, saya jarang sekali kalau pernah keluar misalnya yang kemasan-kemasan plastik yang kecil-kecil, tapi kalau di Indonesia masih banyak ya seperti itu. Ya, kalau di luar negeri misalnya kalau kita mau ngopi ya ke kedai kopi atau ke kafe. Nah, hal seperti itu memang yang harus dibangun oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Ya, masyarakat tadi awalnya tetap harus membangun kebiasaan. Jadi mulai dari rumah kita sendiri untuk memilah, mengolah sampah di rumah kita masing-masing. Pisahkan antara sampah organik dan organik. Nah, nanti setelah dipisahkan, baru nanti sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang harus juga mendukung ke sana. Misalnya kalau penarikan sampah dari rumah masing-masing, ya harus terpilah juga gitu. Jangan sampai ketika di rumah misalnya masyarakat sudah memilah sampah sesuai dengan jenis sampahnya, tetapi
begitu diangkut di pengangkutan disatukan lagi. Nah, ini juga kan tidak bagus. Nah, oleh sebab itu memang kalau terkait dengan sampah ya tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi semua termasuk juga di pihak swasta, termasuk juga kita semua. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih. Ya, tanggung jawabnya Pilah dan rekan kolaborasi kita di event hari ini adalah Waste for Change. Sepertinya informasi ini bisa kita akses bersama-sama dengan Waste for Change. Oke, langsung cepat saja supaya yang lain juga kebagian. Hashtag Tanya Ardina alias Mbak Ica. Jika kita bicara dalam aspek bisnis, bukankah isu mengenai sampah plastik ini bisa digunakan sebagai ajang pemasaran produk Coca-Cola dalam bentuk kemasan botol? Dan apa yang menjadi penghambat jika kampanye mengenai Coca-Cola botol atau hashtag eco-friendly direalisasikan? Silakan, Mbak. Oke, jadi ini maksudnya mungkin saya mencoba memahami pertanyaannya dulu. Mungkin iya, dia agak panjang. Botol kaca gitu ya maksudnya ya? Sepertinya begitu ya. Oke, kalau soal botol kaca saat ini kita juga masih menggunakan sebenarnya ada botol kaca untuk beberapa produk kita. Nah, tapi memang sekali lagi tadi mungkin apa yang saya bilang memang untuk ada beberapa hal yang harus kita lihat juga gitu ya, bahwa kenapa pada akhirnya plastik ini dipakai. Ya pertama tadi dari segi higienitas dan juga dari segi ekonomi itu lebih lebih bisa lebih affordable lah untuk masyarakat gitu kan. Dan juga dari segi berat juga itu ketika ada transportasi dan lain-lain itu dia lebih ringan gitu. Jadi memang kalau untuk botol kaca itu apapun saat ini memang kita masih mereview beberapa possibility gitu untuk kemasan lainnya ataupun reuse effort gitu. Itu kita tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi memang masih dalam tahap review untuk hal-hal seperti itu gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin botol kaca sendiri ya gitu, itu juga ada jejak karbon yang sebenarnya mungkin tidak terlihat gitu dari botol kaca itu, karena kan ketika dikembalikan lagi dari market itu harus kita cuci ulang. Nah itu pasti ada chemical lagi yang harus dipakai gitu. Jadi ada plus minus lah semua kemasan itu gitu, dan itu yang sedang kita pertimbangkan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Langsung laku keras ini Mbak Ica. Ini lagi kepada Mbak Ica dari Mas atau Bapak Joni Baru. Untuk limbah dari produk Coca-Cola Amatil, minuman kaleng, dan botol kemasan, apakah sudah ada teknologi untuk pengolahan kembali limbah dari produk tersebut sehingga mengurangi pencemaran lingkungan? Gimana dari teman-teman Amatil? Oke, tentunya kalau kita ngomongin soal gitu ya, botol plastik dan can itu sudah ada marketnya sendiri memang, karena itu ada nilainya. Jadi itu value-nya cukup tinggi, banyak sekali memang sudah ada pemain industri recycle gitu, itu sudah existing. Nah, kalau dari Coca-Cola Amatil sendiri, tadi sempat saya singgung juga bahwa kita memang ada rencana untuk membuat recycle facility itu. Nanti akan beroperasi fullnya di 2021-2022. Itu yang kita akan bekerja sama juga dengan para pengelola sampah gitu ya, istilahnya dari kolektor, terus kemudian juga lapak gitu. Kita akan bekerja sama di situ. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita ngomongin masalah PET atau kan sudah ada pasarnya. Nah, tinggal kembali lagi memang bagaimana dari rumah kita juga memilahnya. Kalau kita tahu itu ada value-nya, maka bisa kita pilah. Kemudian kalau saya biasanya dikumpulkan, terus nanti ada udah kenal, misalnya ada pemulung gitu ya, udah kenal bisa kita lagi berikan gitu, sehingga sudah terpisah dari awal, bisa dicuci dulu gitu. Jadi juga nggak akan sia-sia tercampur dengan sampah lainnya. Itu sih yang penting, itu jangan dicampur juga. Dan tadi mungkin menyinggung Waste for Change, itu juga sudah ada fasilitasnya juga ya. Waste for Change punya ada apps-nya juga mungkin yang bisa digunakan untuk jemput sampah seperti itu. Nah itu juga kan bisa dipergunakan. Sudah banyak sih. Ya baik, terima kasih. Ini langsung hashtag tanya Pak Adi dari siapa ini? Maaf tidak terlihat. Teknologi apa Pak yang sudah negara miliki untuk merecycle sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Silakan Pak.
Baik Bu, terima kasih. Ini sebetulnya bukan ini ya. Kalau teknologi sebetulnya lebih di akademisi sebetulnya yang lebih hafal. Cuma karena kebetulan saya teknik lingkungan jadi mungkin hafal juga. Untuk recycle sampah ini memang kita sedang kembangkan beberapa proyek ya, proyek yang memang teknologinya masih bukan teknologi produksi kita ya, artinya masih kita adopt dari luar. Yaitu ya semacam waste to energy lah. Waste to energy, baik itu menjadi listrik atau menjadi bahan bakar lainnya. Dan saya kira ada beberapa contoh yang sudah mulai kita kembangkan, terutama di level TPPAS, tempat pengolahan akhir sampah, itu membuat sampah menjadi RDS atau refuse derived fuel. Jadi bahan baku untuk bahan bakar pabrik semen biasanya. Nah, ini ada yang terbaru lagi di program Citarum Harum sebetulnya yang kita bekerja sama dengan PJT, ya, Perum Jasa Tirta, itu mengembangkan sampah, mengolah sampah itu menjadi pellet untuk bahan bakar juga sama, untuk bahan bakar pabrik semen. Tapi ini tidak dari anorganiknya, tapi dari organiknya malah. Organiknya. Nah, ini juga sedang kita kaji sebetulnya di Citarum Harum. Yang sudah melakukan sebetulnya Cilacap ya. Pemkot Cilacap, Pemkab Cilacap yang sudah menerapkan itu. Dan itu kita akan coba adopt untuk beberapa kawasan di Citarum yang tadi saya sampaikan. Kelola sampah tuntas di kawasan. Jadi level-level kawasan kita akan coba dan bekerja sama terutama dengan pabrik-pabriknya itu ya. Percuma kita bikin tapi nggak ada penampungnya gitu ya, nggak ada yang belinya. Nah, itu kan coba itu menjadi bahan bakar, salah satu bahan bakar pabrik semen. Itu mungkin beberapa teknologi yang sedang coba dikembangkan oleh kami di program Citarum Harum. Ya, menarik sekali bahwa pemerintah juga sudah melakukan suatu di ranah teknologi gitu, bekerja sama juga dengan pihak yang lain. Ini lanjut kepada hashtag tanya Pak Indra. Pak Indra ini dari Zikri. Melanjutkan obrolan tadi soal sampah yang tidak seksi atau tidak ekonomis. Menurut Pak Indra, apa langkah Bapak untuk sampah yang tidak ekonomis yang tersebar di Sungai Citarum? Karena yang saya tahu pemulung itu hanya mengambil sampah yang ekonomis saja. Maka langkah teman-teman apa? Gitu. Silakan. Ya, terima kasih ya. Jawabannya selama ini belum bisa kami lakukan apa-apa ya terkait dengan sampah yang tidak punya nilai ekonomi itu. Tapi kebanyakan masyarakat yang di sekitar Sungai Citarum, sampah-sampah itu mereka kumpulkan, mereka bakar. Padahal kita tahu bahwa membakar sampah plastik itu sangat tidak baik ya, dan dilarang itu. Tapi bagi masyarakat di sekitar Sungai Citarum tidak punya pilihan lain kecuali seperti itu, karena biasanya kalau misalnya ketika musim hujan, Sungai Citarum itu atau Waduk Saguling itu biasanya airnya naik. Nah, naik itu ya penuh dengan sampah. Ketika disurut, sampah-sampah yang punya nilai ekonomi, tidak nilai ekonominya, dia akan tersangkut di pinggir-pinggir sungai. Sementara yang sampah-sampah prinsip yang punya nilai ekonomi, itu biasanya sudah habis diambil oleh para pemulung. Nah, sampah-sampah yang tidak punya nilai ekonomi itu, ya tidak ada pilihan lain oleh para masyarakat yang menggarap lahan di sekitar Sungai Citarum itu, mereka bakar, karena nanti lahannya buat ditanami sayur-sayuran. Nah itu. Nah ini makanya menjadi PR kita bersama ya. Dari tahun ke tahun memang kondisi sampah di Sungai Citarum itu ya itu juga belum banyak perubahan ya. Makanya tadi Kang Seno sudah gemes nih, mau sampai kapan nih seperti ini ya, seperti itu. Dan makanya kita harus bareng-bareng sama-sama bagaimana nih menyelesaikan ini semua. Karena kembali lagi tidak bisa hanya TNI saja, hanya pemerintah saja, hanya masyarakat saja. Jadi harus bareng-bareng. Tapi tadi harus sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan jangan lupa libatkan masyarakat. Masyarakat sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Jangan masyarakat hanya sebagai penonton saja melihat Sungai Citarum seperti ini. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut, saya bergerak cepat karena memastikan mayoritas pertanyaan dijawab gitu ya untuk semua narasumber. Ini hashtag tanya Pak Adi. Pak Adi juga laku keras ini. Pak Adi, dari Bapeda bagaimana skema penanganan permasalahan hulu dan hilir sungai dari segi teknis dan anggaran? Mengingat juga selain provinsi dan kabupaten kota, pemerintah pusat berwenang pada balai sungai yang ada. Jadi ini menyoroti teknis dan anggaran. Silakan.
Mohon maaf Pak, boleh di-unmute audionya? Mic-nya tolong di-unmute. Pak Adi sudah semangat sekali untuk bercerita, tapi audionya belum masuk kepada kami. Ya, masuk nggak? Ya, sekarang masuk. Ya, ini ada technical problem tadi sempat lost diskusinya. Sebetulnya tadi sebenarnya rencana aksi ini sebetulnya sudah kita ingin memperlihatkan penanganan itu mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari catchment areanya sampai ke sampai ke akhir ke muaranya. Jadi daerah tangkapannya kita tangani, kemudian lahan kritis, termasuk juga banjir, kemudian juga. Nah ini juga akan ditambahkan terkait dengan pariwisatanya. Artinya tidak hanya penanganan kerusakan, tapi kita yang mengembalikan Citarum ini berfungsi sebagai satu ada sumber air baku dan juga sebagai salah satu tempat wisata. Jadi itu cita-citanya dari rencana aksi ini, dan itu tentunya perlu ada penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir, termasuk juga mulai dari tadi ada tiga arah kebijakan sebetulnya kalau di bahasa pemerintah ya, dari mulai pencegahan, kemudian ada pengendalian, dan ada juga penanganan. Jadi tiga kebijakan ini saya kira berlaku untuk hulu sampai ke hilir. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adi. Sayang sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang akhirnya membatasi interaksi atau sesi tanya jawab. Tapi jangan kecewa, kita akan ada seri webinar lainnya. Mohon maaf jika tidak semuanya terakomodir. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ica, Pak Bahtiar, Pak Indra, Pak Adi. Nah, mumpung semua kameranya sedang menyala, boleh saya minta izin untuk kita berfoto bersama diabadikan oleh teman-teman panitia? Saya tunggu arahan dari teman-teman panitia. Ini kalau mau Mbak Ica mau sisiran sudah boleh. Oh ya, ketahuan ya. Enggak, bukan berarti nggak cantik dan nggak seger lomba. Siapa tahu kan biasanya gitu kalau mau foto kayak aku udah. Saya mau menghitamkan rambut dulu boleh? Lama ya. Baik, teman-teman panitia, kita hitung mundur. Saya bantu hitung mundur ya. Nanti semua pembicara matanya melihat kamera. Lalu kita cheese bersama ditangkap oleh teman admin atau panitia. Oke, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, cheese. Baik, ganteng-ganteng dan cantik. Cantik Mbak Ica, kalau saya nggak pede, jadi Mbak Ica aja yang saya puji. Terima kasih. Teman-teman panitia, semoga tadi gambarnya sudah bisa di-capture atau ditangkap. Terima kasih sekali lagi, luar biasa antusiasme dari audiens. Sayang sekali tidak semuanya terakomodir dijawab. Saya terima kasih untuk semua narasumber yang sudah meluangkan waktu, investasi energi, investasi pemikiran untuk mengedukasi kita semua yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Salam untuk teman-teman di masing-masing instansi, di masing-masing LSM. Doa saya, pandemi ini kan sebagai momen untuk kita semua refleksi, sehingga ada perubahan perilaku signifikan, dan ini semua sinergi, sehingga kita menjadi manusia yang lebih merawat bumi pertiwi kita. Terima kasih. Teman-teman, Bapak, Ibu, Mbak sekalian, webinar ini diorganisir oleh Green Generation Foundation dan juga Konsorsium Citarum Repair, Waste for Change, dan River Recycle, dan didukung oleh Coca-Cola Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung teman-teman. Jangan lupa untuk kembali daftar di webinar seri kedua yang ini akan dilaksanakan tanggal 5 November 2020. Kita akan mulai juga jam 9 pagi. Saya akan bantu mengakomodasi semua pertanyaan dan diskusi nanti. Temanya menarik, apa yang bisa kita lakukan untuk Sungai Citarum, kolaborasi menuju Citarum bersih. Saya Pura Andita pamit, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe, stay safe. Bye for now. Terima kasih.